gabung juga? Baru masak. Iya, Oh iya. Oke. Gimana udah makan, Getsa? belum, baru pulang. Oh, baru pulang. Ya Ya, ampun. Tapi masih tetap semangat. Atau mau minum dulu, nyemil dulu? Bisa sambil nggak apa-apa. iya, oke. Mau langsung? Langsung aja. Oke, kita share screen dulu ya. Nanti pas sudah share screen, kita berdoa setelah itu. Iya, Bentar ya. Sudah terlihat belum? udah, Udah terlihat? udah. Oke. Kita berdoa dulu aja ya sebelum mulai materi hari ini. Kita berdoa dulu semoga nanti materinya bermanfaat, terus juga gaisannya jadi bisa lebih paham, bisa mencerna lebih baik kayak gitu. Oke, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Gimana kabarnya hari ini, Gaisa? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mm-mm. Pun masih Semangat kemarin hari habis ini. sakit. Oh, Kemarin bisa habis sakit sakit. ya, syukur Ini juga Ya. sama. Hmm. Emang lagi musim hujan ya. Ya, Ya, cuacanya. semoga kita selalu diberikan, Ya. semoga kita selalu diberikan kesehatan, amin. Ya, Amin. oke, semangat, Hmm. semangat ya, semangat dong buat masa depan cemerlang. Iya. Nah, kemarin Gaitsa kan mau soal-soalnya tuh gabungan ya dari semua materi gitu ya. Nah, Miss rutin cuman dari setiap satu materi satu soal aja biar biasanya juga nggak pusing gitu. Jadi hari Iya. ini ada 15 soal. Kalau misalnya keburu, alhamdulillah. Kalau nggak keburu mah ya nggak apa-apa Ya. gitu. Kita apa nih kira-kira tahu gak Gaitsa? Tentang ba- materi apa ini? Sel. Sel. Iya. Suara Miss kedengeran nggak? Kedengeran tapi barusan Jaringannya aman delay. nggak ya Miss? Soalnya di sini hujan. Tapi barusan delay. Oh iya, delay. Iya, soalnya Iya. sinyalnya ya. Heeh. Sinyalnya agak kurang. Ini udah terlihat belum nomor satunya? Udah. Udah. Ini kita materinya materi awal ya. Apa materi Iya. apa kira-kira? Materi sel. Sel. Iya. Nah, kalau yang kemarin kan kita udah langsung nih sama fungsinya apa. Kalau ini tuh udah ada fungsinya, tapi kita harus cari tahu organel sama fungsi yang benar. Kira-kira apa nomor dulu? Satu. Hubungan antara organel sel dan fungsi yang benar. Kira-kira. A. Mitokondria, proses autolisis, B. Plastida, proses pencernaan sel, ribosom sintesis protein, nukleus menghasilkan pigmen, atau lisosom oksidasi asam pirufat. Kira-kira apa? Yang C. Sebisa gaitsa aja. Yang C. Yang C apa yang C? Ribosom Ribosom sintesis sintesis protein. Soalnya protein. kayak pernah denger Miss ngomong. Soalnya kayak pernah denger Miss Oke, jelasin kita organ coba apa. ya. Bener Nah, gak nih jawabannya? Betul. Ih, pinter, Gaitsa. Betul banget, ribosom. Kenapa? Soalnya kalau mitokondria kan kemarin pernah bahas ya, itu dia the power of house. Jadi itu dia sebagai pembentukan energi, jadi respirasi sel gitu. Jadi organel yang lainnya juga nggak bakal bisa buat melaksanakan aktivitasnya kalau tidak ada mitokondria kayak gitu. iya. Ibaratnya dia yang penghasil energinya gitu, biar supaya bisa melakukan aktivitas. Nah, kalau yang sini kan bukan ya proses autolisis, bukan ya pemecahan itu mah. Iya. Kalau misalnya untuk yang B, plastida. Nah, kalau plastida kan nggak mungkin ya proses pencernaan sel. Nah, proses pencernaan sel itu hanya ada di mana? Di mana? Ayo, di lisosom. Mm-mm. Kalau untuk yang C, benar, ribosom itu tempat membentukkan protein atau sintetis protein yang Protein. nantinya bakal menjadi apa yuk? Asam amino. Ada 20 asam Hmm. amino nantinya gitu. Buat kita juga buat kita misalnya beraktivitas, buat kita apa namanya? Pokoknya buat kita beraktivitas segala macam gitulah untuk dari si ribosomnya karena hasil akhirnya pembentukan energi energinya itu nanti hasil akhirnya adalah asam amino buat kita
buat beraktivitas dan lainnya karena tubuh kita butuh protein. Nah, untuk yang nukleus, nukleus itu di sini menghasilkan pigmen bukan ya, menghasilkan pigmen salah satunya dari fungsinya plastida karena ada di mana? Ada di sel tumbuhan gitu. Nah, kalau untuk nukleus benar ya tadi ya, pusat pengatur seluruh aktivitas sel. Jadi di dalam organel sel juga ada nukleus. Jadi dia ibaratnya kalau di kita mah otaknya gitu lah ya, mengatur seluruh aktivitas sel kayak gitu. Jadi kalau misalnya buat pengendalinya ada di nukleus, buat penghasil energinya ada di mitokondria. Nah, sebelum menghasilkan energi pastinya ada tempat membutuhkan protein dulu gitu di ribosom. Nah, yang terakhirnya adalah lisosom. Kalau lisosom itu dia proses pencernaan sel. Jadi, kalau misalnya ada zat-zat makanan asing gitu, entah itu bakteri, virus, ataupun antigen lainnya yang masuk ke dalam tubuh kita, nanti dihancurin oleh si lisosom. Makanya proses pencernaan intrasel gitu. Jadi, dia intinya buat menghancurkan makanan-makanan yang sudah rusak, yang udah asing, terus juga yang tidak dikenali gitu lah. Nah, untuk bentuk ribosom sendiri dia sebenarnya titik ya, titik. Nah, dia ada dua ya, ada ribosom yang terikat oleh RE, makanya ada RE halus sama RE kasar gitu ya. Kalau yang terikat nih ada RE kasar, berarti dia terikat oleh ribosom, berarti dia untuk sintesis protein kayak gitu. Nah, kalau ribosom bebas, dia tuh bebas dia ada di mana-mana. Dia mengapung di sitoplasma karena kan yang ini kan bentuknya organel ya. Nah, untuk yang warna biru-birunya dia adalah sitoplasma cairannya gitu. Jadi ibaratnya sebagai wadahnya organel organel sel itu gitu. Jadi dia mengapung bebas, tapi tetap fungsinya sama ya. Cuman beda tempat pelekatannya. Ada yang terikat sama yang bebas. Tetap sama fungsinya buat pembentukan protein atau sintesis protein kayak gitu. Oke? Sampai sini udah paham? Oke. Gampang ya kalau misalnya untuk dari sel-sel mah kita bisa buat cari-cari terus juga sebenarnya kalau mau sel-sel gitu harus pahamin apa namanya tuh organel-organelnya ada fotonya kan nanti lihat oh ini mitokondria oh ini ribosom kayak gitu terus nanti fungsinya bisa sambil menyesuaikan. Nah, untuk yang kedua nih, sebenarnya kita belajar jaringan ya, kan jaringan kan banyak ya, jaringan pada manusia ataupun hewan. Ada jaringan darah, jaringan ikat, jaringan epitel, kayak gitu. Terus banyak lah pokoknya ada beberapa jaringan. Nah, kita bahasnya di sini jaringan epitel atau jaringan, kalau di tumbuhan itu ada namanya epidermis ya, bagian terluar. Kalau di kita juga ada namanya epitel. Contohnya adalah kulit kita nih ada epitelnya juga. Nah, ternyata dalam organ dalam tubuh kita itu ada loh jaringan epitel yang melapisi misalnya lambung ada jaringan-jaringannya epitel buat melindungi lambungnya melapisi lambungnya kayak kulit kita juga kan ada jaringan epitel nih kulit kita juga sama kayak gitu. Nah, untuk yang melapisi lambung kira-kira ada apa epitel apa hayo tahu gak? Ya. Belum tahu ya. Mm-mm. Ya, memang susah ya ini ya. Sebenarnya Mm-mm. epitel itu terbagi ada tiga macam ya. Ada epitel sebenarnya nggak tiga macam juga sih. Cuman kalau untuk secara garis besar ada epitel pipi, epitel kubus, epitel silindris gitu. Nah, untuk yang pertama nih bisa lihat dari sini ya. Ada epitel apa nih? Ada epitel, lihat yang epitelium pipih Pipi. selapis. Berarti Mm-mm. pipih dia tuh kayak tipis, terus Tipis. selapis doang. Nah, di Mm-mm. sini nih, yang Berarti nah benar-benar tipis. dia di sini. Sebenarnya ini gambarnya ini hewan ya, sebenarnya manusia juga ada, cuman kan sama ya manusia sama hewan. Jadi ini ngambil contohnya yang hewan Yang ya. hewan. Mm-mm. Epitel pipih selapis berarti dia tuh apa di sini penjelasannya? Sangat tipis, permeabel Tipis. dan transport zat. Berarti buat pertukaran, difusi dan osmosis. Berarti itu ada di Mm-mm. alveolus. Ada di alveolus dan ada di kapilernya, di Mm-mm. pembuluhnya. Nah, kenapa? Karena kan kalau misalnya kita buat bernapas kan suka ada ya pertukaran oksigen. Nah, di epitel alveolus, tahu kan alveolus bentuknya yang bulat-bulat kayak anggur, dia tipis ya, Mm-mm. kayak gitu. Makanya ya dilapisi oleh epitel pipih selapis. Buat apa? Buat pernapas pertukaran kayak gitu. Kalaupun yang kedua nih, ada epitel pipih juga tapi berlapis dia. Lihat yang paling atas nih. Nah, beda ya. Kalau yang Mm-mm. bawahnya yang E itu kan pipih ya, berarti dia Tipis. tipis. Iya. Kalau untuk yang epitel pipih berlapis, berarti dia ada lapisannya banyak, lebih tebal bentuknya. Nah, yang ini, yang D. Mm-mm. Dia naik-naik satu tingkat nih dia.
Untuk apa dia fungsinya? Kalau untuk epitel pipi berlapis sebagai perlindungan dari tubuh luar dan mudah melakukan regenerasi. Contohnya epitel kulit, mulut kita, terus untuk di organ reproduksi wanita gitu. Nah, kemudian yang kedua, ada epitelium sebenarnya kubus ya. Ada kubus lapis sama kubus berlapis. Nah, di sini contohnya ada epitel kubus lapis gitu loh, bulat kayak gini kubus. Nah, dia ini biasanya buat apa sih fungsinya epitel kubus? Buat absorpsi penyerapan, kemudian juga buat sekresi. Jadi eh, di letaknya itu ada di saluran kelenjar ludah, terus sama biasanya di ginjal kita. Nah, itu tuh epitel kubus lapis, makanya letaknya tuh ada di daerah ginjal. Nah, kemudian yang terakhir nih yang ketiga ada namanya epitel silindris. Silindris berarti panjang ya, silinder panjang, tabung bentuknya panjang. Ada dua juga sebenarnya, ada yang selapis, ada yang berlapis. Nah, cuman epitel silindris itu ada yang semu, ada yang pokoknya dia banyak macam-macam. Cuman untuk secara garis besarnya yang umumnya ini. Ada yang epitel silindris selapis, lihat di sini ya. Kalau dia silindris selapis, dia memang cuma selapis satu doang, tapi dia silindris berarti bentuknya panjang ya. Kalau pipi kan berarti dia lebih slim gitu. Iya. Nah, epitel silindris lapis, nah dia itu untuk absorpsi sama untuk sekresi juga. Dia terdapat sel goblet. Sel goblet itu selnya tuh bentuknya kayak gini tuh, yang kayak kayak apa ya namanya? Kayak panjang tapi panjangnya melengkung, itu sel goblet di sininya kayak gitu. Nah, sel goblet ini ada pada lambung dia menghasilkan HCl. HCl tahu ya, asam klorida, dia untuk mencerna makanan kayak gitu. Jadi kalau misalnya di lambung, aduh asam lambung naik nih, kalau misalnya maaf ya kita muntah, itu ada kayak asam gitu ya, muntah gitu Mm-mm. kan, asam itu tuh dari HCl juga gitu untuk membunuh membunuh bakteri atau makanan-makanan yang memang sekiranya tidak bisa buat dicerna gitu di dalam lambung kita. Makanya lambung tuh suka perut kita bergas kayak gitu juga, sama ada asam dia kayak gitu. Nah, ini ada di epitel silindris lapis di lambung dia. Lambung ini dilapisi oleh epitel silindris selapis gitu. Karena pada epitel silindris lapis di lambung dia ada sel gobletnya, lendirnya menghasilkan HCl. Nah, seperti itu. Kalau untuk yang epitel silindris semu berlapis, semu maksudnya apa? Kelihatannya dia banyak nih, padahal mah enggak Enggak. Mm-mm. kayak gitu semu, kelihatannya kayak banyak banget padahal mah nggak banyak banget gitu, cuman kelihatannya kayak bayangan-bayangan. Terus di situ tuh biasanya dia untuk apa, sebagai perlindungan dan juga buat sebagai buat apa namanya nih, pernapasannya, pernapasan yang atas kan. Kalau yang bawah kan bronkus, bronkiolus, paru-paru, alveolus. Kalau yang pernapasan atas kira-kira apa? Hidung. Hidung kayak gitu, pernapasan atas. Jadi kalau misalnya ditanya untuk yang jaringan epitelium yang melapisi lambung berarti apa? Tadi jawabannya. Epitel, suara Miss masuk nggak? Masuk. Epitel apa? Hayo, Ulang. silindris, Silindris berlapis. selapis. Ah, ah. Terus Nih, tapi kalau untuk apa? epitel pipih selapis itu tuh dia buat transport transport zat, pertukaran, osmosis dan difusi. Itu buat pernapasan, tapi di bawah. Contohnya apa? Alveolus. Iya. Terus jaringan kapiler. Kalau silindris selapis itu teh dia lambung, dia organ pencernaan. Kalau pipih selapis dia buat pernapasan bawah. Kalau untuk silindris selapis yang panjang-panjang dia biasanya di sistem pencernaan, di lambung, di usus, sistem pencernaan lainnya. Nah, kayak gitu. Kalau silindris berlapis dia buat apa? Silindris berlapis dia biasanya untuk ini, buat apa namanya tuh, pernapasan, pernapasan atas, terus juga buat apalagi tuh, ada faring, trakea kan pernapasan atas ya. Terus biasanya ada di uretra, uretra nih, kayak gini, kanu kemih, kayak gitu. Kemudian epitel kubus selapis. Kalau kubus selapis ada di ginjal, berarti di organ ekskresi. Dan yang terakhir ada pipi berlapis. Kalau pipi berlapis, berarti dia
ini kulit kita Kulit. lebih tebal. Kalau pipi selapis, organ pernapasan dalam. Kalau pipi kalau pipi selapis, organ pernapasan dalam, alveolus, pertukaran zat. Kalau pipi berlapis, berarti dia tebal, berarti buat perlindungan atau meregenerasi, contohnya kulit, mulut, gitu. Nanti bisa belajar pelan-pelan aja. Yang penting tahu kalau misalnya epitel itu ada beberapa macam. Macam Nah, berarti untuk yang melapisi lambung, berarti apa? Epitel apa? selapis, silindris, selapis. Betul. Kalau pipi berarti pipi, kalau kubus biasanya bentuknya bulat di situ ya. Ya. Dan kalau untuk silindris panjang. Kayak gitu ya. Iya. Bingung ya? Mm-mm. Bingung. Emang susah sih, cuman ini suka keluar loh. Kalau untuk di jaringan epitel biasanya jaringan-jaringan ikat, jaringan darah, jaringan otot, dan jaringan epitel ini suka keluar. Kayak gitu. Kemudian nih, kita sekarang ketiga. Nah, kita masuk ke sistem gerak. Salah satunya ada sendi ya. Kan kalau sistem gerak kan ada tiga ya. Ada apa aja sistem gerak? Ada otot, ada tulang, dan yang terakhir ada sendi. Sendi. Nah, ini untuk yang ketiga kita fokusnya ke sendi. Kemarin kita sempat bahas tulang. Sekarang kita bahasnya ke sendi. Untuk yang nomor tiga ini, cairan sendi yang memiliki fungsi dia untuk apa sih? Melumasi persendian dalam tubuh. Sehingga tubuh kita bisa bergerak kayak gitu. Tahu nggak apa? Misalnya kalau Sinovial. misalnya apa? Sinovial. Tahu dari mana? Kita tuh pernah baca dari buku anatomi. Hmm. Betul. Iya Ya. benar, sinovial. Jadi kalaupun misalnya nih kita bahas tentang motor. Motor kalau misalnya nggak ada oli dia bisa jalan nggak sih? Enggak. Nggak bisa ya. Nggak ada pelumasnya, nggak bisa buat muter ya. Sama Iya. kita juga. Kita nggak bisa yang namanya buat bergerak kalau misalnya nggak ada cairan sinovial. Nah, Ya. bentuknya seperti apa sih? Nah, ini adalah sendi ya. Ini adalah tulang. Tulang atas, tulang bawah. Ini bisa di siku atau bisa di lutut. Bisa di lutut sini. Nah, lihat di sini ya. Ada namanya yang pertama nih nomor satu, sinovial. Betul ya, dia pelumas sendi yang terdapat pada sendi. Sendi. Nah, di sini nih cairannya tuh. Jadi dia biasanya di tengah-tengah. Jadi bisa kita buat bergerakan kiri gitu. Di tengah-tengah buat melapisi. Jadi kalau misalnya nggak ada cairan sinovial, kita mau bergerak pun ngilu gak sih? Ngilu Mm-mm. ya. Mau ke sana ke Iya. sini pun ngilu banget kayak gitu. Mm-mm. Makanya untungnya Allah sudah menciptakan sedetail itu. Ada Iya. cairannya. Biar kalau kita bergerak tuh tidak ngilu ya. Mm-mm. Kayak gitu. Nah, untuk yang B nih, yang B itu apa? Kapsul sendi. Kapsul Nah, kapsul sendi. sendi yang mana sih? Nah, ini kapsul sendi nih. Nah, dia di sini. Yang kapsul sendinya yang bagian dalamnya ya, yang warna ungunya itu kapsul sendi. Kapsul sendi itu lapisan serabut yang melapisi sendi dan membentuk persendian. Jadi, kapsul sendi itu nih, yang bagian sininya itu, nah dia lapisan-lapisannya melapisi sendi terus dia untuk membentuk persendian gitu. Jadi kalau misalnya nggak ada kapsul sendi, nggak ada ligamen, si apa tulang antar tulang satu dengan tulang lain nggak bisa nyatu kayak gitu ya. Kan ini kan ada tulang satu, tulang bawah kan tulang atas, tulang bawah gitu. Iya. Sama ligamen juga. Ligamen itu bagian dari jaringan ikat. Kalau jaringan ikat biasanya untuk menopang, untuk memperkokoh gitu jaringan ikat. Contohnya salah satunya ada ligamen. Mengikat ujung tulang. Lihat ini ligamen yang bagian yang warna biru-biru luar nih. Nah, dia mengikat kan, mengokoh, Mm-mm. mengikat ujung tulang dengan persendian. Jadi biar terhubung antara apa lengan atas sama lengan bawah bisa buat kita bergerak ya. Tangan kita tahu siku kita. Nah, bisa buat pergerakan atas sama Mm-mm. bawahnya gitu, karena di tengah-tengahnya. Begitupun kaki kita juga ada lutut ya. Lutut yang tulang yang paha atas sama yang tulang bawah gitu. Kemudian untuk yang tulang rawan hialin. Nah, tulang rawan hialin itu jaringan tulang rawan. Aduh, tipe ini. Jaringan tulang rawan yang membentuk sendi nih. Ada tulang rawan. Kenapa tulang rawan? Soalnya kalau tulang rawan tuh nantinya kan emang bisa buat membentuk sendi, jadi biar lebih elastis gitu kalau tulang rawan. Kemudian kita lanjut lagi nih. Untuk yang tendon, nah kalau tendon tuh di luar pembahasan ya, tendon masuknya kemana? Ke bagian otot sebenarnya kalau untuk dari tendon, karena di jaringan ikat berserat kuat menghubungkan jaringan otot dengan tulang gitu. Jadi kalau misalnya untuk menempelnya si persendian tulang antara tulang satu dengan tulang lain oleh ligamen. Nah, untuk menempelnya si otot itu ke tulang
perlu siapa? Tendon, gak mungkin dong tulang. Tiba-tiba ada otot nyempil. Gimana cara nempelinnya? Kan tulang kan nggak bisa bergerak. Ya kan? Harus ada ototnya Mm. ya yang mau ngegerakin. Tapi masa gimana? Harus ditempelin kan? Ibarat mah Mm-mm. gitu ya. Mm-mm. Ibaratnya kita kasih baterai lah gitu kalau untuk kayak misalnya boneka atau alat-alat apa kayak mainan yang mau bergerak. Nah, ada tendon namanya gitu yang mengikatkan antara jaringan otot dengan tulang sehingga kita juga bisa bergerak gitu ya. Iya. Bentuknya seperti ini. Nah, ini untuk yang tulang sendi. Oke. Nah, next kita keempat. Nah, ini suka muncul ya, misalnya nih, misalnya ditanya jumlah-jumlah, entah itu jumlah gigi, misalnya entah itu jumlah tulang rusuk, tulang dada, suka keluar kayak gitu berapa buahnya. Nah, ini salah satunya bahasnya tentang jumlah gigi ya. Nah, jumlah gigi taring atas dan bawah pada orang dewasa kira-kira berapa sih? Tahu nggak jumlah gigi? Rahang atas dan rahang bawah. Kan gigi kita ada atas bawah ya. Mm-mm. Kayak Empat. kira-kira berapa? Good, pintar. Heeh. Iya, empat nih. Kita lihat Iya. di sini. Nah, jawabannya benar ya, empat ya. Kenapa? Kalau misalnya nih, kita lihat dulu jawaban yang salah untuk yang A, 12 buah. Kalau 12 buah itu tuh jumlah gigi geraham. Lihat di sini ya, Mm-mm. nih. Nah, kalau lihat sini, ini gigi geraham. Ini yang depan gigi seri, gigi taring, kemudian ada gigi geraham kecil atau premolar, ada gigi geraham yang misalnya udah dewasa kayak di ujung dia, yang udah gede, besar. Nah, Mm-mm. kalau 12 buah jumlah gigi geraham. Jadi dia tuh 6 di setiap sisi rahang atas dan di bawah. Jadi dikali yang di kelipatan dua. 6 kali 6, 6 kali 2 gitu. Mm-mm. Jadinya 12. Nah, gigi gerahamnya kayak gini. Kemudian kalau 32 itu tuh jumlah total Jumlah. gigi Mm. dewasa gitu. Totalnya dari mana ini? Dari 8 gigi seri, nih gigi seri. Kemudian ada 4 gigi taring, ya. Gigi taring ini atas bawah kan ada dua atas bawah. Kemudian Mm-mm. apalagi 4 gigi premolar. Premolar itu gigi geraham yang kecil, ada kelihatan ya tuh di sini yang kecil nyempil dia gitu. Kemudian Mm-mm. gigi geraham bungsu. Kita ada ya gigi geraham bungsu. Kalau untuk udah umur 21 tahun, 21 tahun ada gigi satu nyempil ya. Udah Yang di 21 belakang. tahun belum? Di Belum. belakang. Itu Mm-mm. Mami sudah ngilu banget nyeri. Tahu gak kenapa bisa ngilu? Karena itu teh harusnya nggak muncul di situ, tiba-tiba muncul di situ. Jadi kan ibaratnya bukan lapaknya dia nyempil di sana ya sakit ya, kena kena gusi kita. Jadi itu munculnya di gusi Munculnya gitu loh. gimana, Miss? Sakit banget. Hah? Munculnya gimana? Tiba-tiba muncul gitu? Apa gimana? Ya, itu memang karena memang gimana ya, emang umur 21 tahun memang udah pasti bakal muncul kayak gitu. Hmm. Tapi kita bisa diatasi dengan kalau misalnya emang udah apa ya, kalau udah muncul banget terus memang dia tuh mengganggu gusi kita dan gigi kita itu bisa dicabut. Oh, oh. Mm-mm, kayak gitu. Karena biasanya kalau misalnya giginya gigi bungsu ada itu karena gini, tidak ada cukup di rahang saat masih kanak-kanak. Jadi waktu kita masih kecil, ternyata enggak semuanya giginya tumbuh. Jadi ada yang mendem ke dalam. Jadi kita Iya. udah umur dewasa, udah Dia pas baru nih keluar. untuk gigi. Ya, nanti muncul dia karena tidak ada lagi ruang di gusi untuk gigi bungsu tumbuh kayak gitu. Jadi makanya si giginya itu muncul gitu waktu masih kecilnya nggak ada ruang. Jadi akhirnya pas sudah gedenya kan udah semuanya kekumpul nih masih ada ruang di ujungnya langsung lah dia muncul kayak gitu. Miss, Terus itu bisa juga semua gigi orang lainnya tuh pasti. tumbuhnya nggak secara teratur. Oh, Ataupun gigi susunya atau gigi serinya dia terlambat terlambat buat apa namanya terlambat buat apa namanya kan gigi kan tumbuh. biasanya suka ada yang copot ya kayak gitu. Oh, Mungkin dia oh. nggak copot-copot kayak Iya, gitu. iya, iya. Terus lengkung rahangnya kecil tapi giginya relatif besar. Jadi ada beberapa kemungkinan gitu. Dan itu memang munculnya memang di saat umur 17 sampai 20 tahun. Itu memang udah hal yang lumrah kayak gitu. Nah, kemudian yang terakhirnya adalah 12 gigi geraham. Jadi totalnya 32 jumlah gigi dewasa. Untuk yang 8, yang chair ini 8 Bu. Itu jumlah gigi seri ya tuh. 4, empatnya di atas, empatnya di bawah. Disebut memotong. Kayak gitu. Yang keempat ada gigi taring. Gigi taringnya ada dua ya, tadi benar ya. Di rahang atas sama rahang bawah. Kalau yang semua salah, enggak kan ada yang benar jawabannya. Pi. Mm-mm. Paham? Kayak gitu Paham. deh total ya. Gitu. Nanti biasanya munculnya suka di ujung sini nih giginya. Dekat Oh. gigi geraham, gigi bungsu. Di ujung sini. Kena. Miss di sini nih, di kiri. Kayak gitu. Pokoknya Semua nyeri orang banget, pasti sakit bakal bikin deg-degan. muncul, Miss.
Iya, udah pasti kayak Oh, gitu. Tapi kalau misalnya awalnya memang sakit selama seminggu ya, kita kayak demam, sakit, ngilu kan sakit gigi gimana sih? Tapi makin lama-lama kalau misalnya dia eh, apa namanya udah beradaptasi lah dengan di apa di gusi kita gitu ya, pasti nggak bakal sakit mis nggak sakit sih. Gitu. hmm. Cuman awal doang muncul gitu. Karena ternyata karena tahu ya anak kecil suka nangis ya. Karena itu biasanya anak kecil nangis terus itu biasanya pertumbuhan gigi memang sesakit itu. Tapi anak kecil kan tidak bisa ngomong ya. Aduh sakit giginya menumbuh nggak mungkin ya. Jadi dia nangis. Jadi ada yang ini kenapa sih anaknya nangis mulu rewel mulu. Ternyata itu salah satu faktor munculnya gigi kayak gitu. Kalau kita aduh ngilu kita udah bisa ngomong ya. Anak kecil mah nggak Heeh. tahu kayak gitu. Kemudian kita sekarang nih yang kelima ya. Kelima ini golongan darah. Nah, biasanya suka keluar ya golongan darah gitu. Yang O, Tahu nggak pernah belajar golongan tahu. darah? O, Golongan darah ini kita tahu. Emang golongan darah itu apa? A. Oh, A. Aku A. Mm-mm. Aku Oh, A. aku Miss O. Miss O Oh. dari ayah. Betul. Golongan darah disebut sebagai pendonor universal karena dapat mendonorkan darahnya ke semua golongan darah lain. Lain. Yaitu jawabannya O. O. Betul. Kenapa bisa? Ini kalau kita donor dan resipien berarti ini masuknya ke transfusi darah ya. Next. Nah, kita bahas di sini. Ada namanya apa nih? Donor, donor dan resipien. Apa itu donor dan resipien? Tahu nggak? Kalau donor berarti kita Selama apa? ngasihin ke Betul. yang lain. Kalau donor berarti iya kitanya eh, ngasih apa namanya tuh kita memberi lah ya donor Ya, darah ke seseorang yang membutuhkan. Kalau resipien berarti menerima. menerima. Betul banget. Nah, menerima iya kayak Ya. gitu. Kenapa bisa? Ya karena adanya aglutinin sama aglutinogen tahu ya kayak gitu ya menggumpal atau tidak Mm-mm. menggumpalnya darah. Good pintar. Nah, lihat di sini kalau misalnya yang B ini kita fokusnya ke donor ya, jangan lihat yang ke resipien, donor yang ke bawah. Ya. Nah, lihat Ya. di sini. Kalau misalnya dia apa namanya tuh em, A. Kalau A berarti donornya hanya bisa dilakukan dapat mendonorkan darah ke kemana kalau A? A dan AB. Betul. Kalau untuk yang B berarti Ke B dan AB. iya. Kalau yang AB donornya Ke berarti AB doang. betul. Kalau O berarti ke semuanya ya. Makanya ada sebutan kalau untuk dari golongan darah O dia donor universal. Kalau untuk AB resipien universal. Jadi AB bisa nerima dari golongan darah apapun. Tapi dia Oh. kalau mau ngedonor dia nggak bisa. Hanya sesama AB aja. Kayak gitu ya. Paham? Karena ada agglutinogen sama agglutinin. Kalau agglutinogen atau antigen berarti itu kan darahnya A. Misalnya darah A berarti antigennya agglutinogennya A kayak gitu. Tapi Mm-mm. kalau misalnya agglutinin berarti kan dia apa darah putihnya ya berarti dia plasmanya berarti berarti dia apa tuh beta kebalikannya beta sama alfa Mm-mm. kebalikannya oke nah sekarang nih kita lanjut nih ini udah paham belum Miss mau nanya, emang boleh iya kalau misalkan golongan darah O itu jarang sakit? ada siapa golongan Ada yang golongan bilang. darah O sebenarnya sakit atau enggaknya itu bagaimana dari sistem tubuh dia ya imun dia Heeh. kuat atau tidaknya kan setiap orang kan imunnya beda-beda ya. Mm-mm. Kalau Miss darah O, Miss emang orangnya gini, jadi gini bukan berarti jarang sakit ya, Miss sakit-sakitan dulu, tapi sakitnya tuh sakit yang lumrah, paham nggak? Kayak misalnya gini, Mm-mm. cuman demam, cuman masuk angin, cuman Mm-mm. pegel-pegel, karena memang aktivitas kita yang berat. Tapi kalau untuk yang sakit yang maaf ya, Miss selama 20, mau 24 tahun ya, Miss belum pernah yang namanya masuk rumah sakit di apa namanya disuntik, diapain tuh? Pokoknya diinfus belum pernah Miss Infus. sama sekali alhamdulillah. Kayak DBD, tipes, apapun segala macam alhamdulillah Miss belum pernah sama sekali gitu. Jadi memang dia penyakit yang apa namanya tuh yang tingkat tinggi gitu emang dia jarang kayak gitu. Cuman kayak penyakit-penyakit biasa ya pasti gitu. Gitu. Tapi biasanya kalau misalnya darah O itu apa namanya suka gampang ya buat kena
apa sih namanya itu kayak nyamuk-nyamuk atau apa. Jadi memang darah dia manis. Terus suka gatel-gatel biru apa ruam-ruam kayak gitu mis kayak gitu karena darah dia manis ya. Kalau darah B biasanya itu pahit darah B kayak gitu. Oh, Kayak oke. gitu. Nah, tapi untuk masalah itu mah nggak ada apa namanya nggak ada bukti ya jarang sakit atau enggak itu mah gimana dari kondisi genetik dia gitu. Cuman memang itu kebetulan aja emang rata-rata aja yang golongan darah O nggak sakit. Jarang sakit yang gimana-gimana kayak gitu ya. Kayak gitu. Oke, kita lanjut lagi nih. Apa yuk? Mau next? Boleh. Boleh. Mau nanya lagi apa? Kenapa? Ada yang mau nanya lagi gak? Mau nanya lagi Enggak, gak? enggak. Oke, next ya. Kalau untuk yang keenam nih, nah sekarang kita masuknya ke bagian kulit. Berarti ini masuk ke ekskresi. Pigmen yang menentukan warna kulit manusia tahu nggak dari mana? Enggak. Tahu ya? Itu susah. Makanya kalau belajar biologi nggak expect bakal ada soal-soal yang kayak gini. Karena itu nanti bakal keluar. Dari stratum apa? Stratum itu lapisan ya. Next. Nah, lihat ternyata bagian-bagian kulit nih. Di epidermis itu macam-macam ya. Di germinativum. Nah, jadi untuk menentukan warna kulit, kan kita ada yang kulit warnanya putih, ada yang warna coklat, hitam, sawo matang, kuning langsat, dan lainnya. Itu kan ditentukan oleh pigmen ya. Pigmennya namanya pigmen apa? Melanin atau melanosit. Dia menghasilkan pigmennya melanin sehingga membuat kulitnya menjadi warna coklat serta melindungi kulit dari paparan sinar radiasi. Itu letaknya di mana? Lihat di sini paling bawah. Kita lihat di sini ya. Nah, ini kan epidermis di bagian atas ya. Nah, ini berarti nilainya dari atas nih. Nah, kayak gini. Nah, untuk yang pigmen warna itu di paling bawah, basal atau stratum germinativum. Dia paling bawah nih. Kayak gitu. Memberikan warna. Kayak gitu. Nah, kemudian kalau untuk granulosum, lihat di mana granulosum nih? Ini di tengah-tengah si granulosum. Nah, dia untuk apa sih granulosum? Untuk menghasilkan lemak dan molekul, mengikat dan juga melindungi sel-sel kulit. Ini granulosum. Biasanya dia di tengah-tengah. Ada lucidum. Lucidum tuh agak di atas lagi. Yang kecil ini lucidum. Buat apa menghalangi terjadinya gesekan antara lapisan kulit epidermis yang atas sama bawah nih. Nah, ini kan epidermis atas ya, nih bawahnya. Kayak gitu menghalangi gesekan yang kecil banget nih dia menghalangi gesekan biasanya karena dia lebih slim ya. Kemudian untuk yang spinosum. Spinosum tuh di atasnya gemertifum. Lihat ya dia paling tebal ya. Lihat ya. Paling tebal di sini. Dia pastinya untuk apa? Menjaga kekebalan tubuh dan menjaga kulit kita agar tetap lentur. Kulit kita lentur ya, kuat. Itu ada sih stratum spinosum dia juga di bagian dalamnya. Nah, buat apa? Buat kekebalan tubuh kita, terus kulit kita juga lentur, kuat, kayak gitu. Jadi masing-masing lapisan tuh ada fungsinya loh, gitu. Kemudian yang terakhir ada corneum. Corneum ini yang paling atas nih, warna ungu. Nah, dia tuh untuk menyerap air sehingga tubuh kitanya itu terhindar dari dehidrasi kayak gitu. Terus sebagai pelindung lapisan kulit kayak gitu deh. Ada yang mau nanya? Bingung di mana? Jadi intinya kalau misalnya pigmen kulit itu di mana stratum germinativum karena dia terdapat melanosit. Intinya menghasilkan pigmen melanin. Udah intinya gitu. Pigmen melanin yang membuat kulit kita tuh bisa warna coklat, warna putih, warna lainnya kayak gitu. Nah, ini bagian-bagian kulitnya. Kalau kulit hasil ekskresinya apa sih? Tahu nggak? Nggak tahu. Serius? Oke, Apa? itu kita udah bahas loh. So, kalau misalnya kulit, hasil ekskresi yang dikeluarkan ke Ini kalau gerah apa sih kalau keringat. gerah? Nah, Oh. keringat, ya. Kan ada kelenjar minyak sama kelenjar keringat nih. Mm-mm. Kayak gitu ya. Nah, kemudian kita ke nomor 7 nih. Nah, kita bahasnya sekarang neuron. Neuron ini masuknya ke sistem saraf. Saraf. Betul. Neuron itu unit kecil ya. Dia tuh ada salah satu fungsi dari neuron yang berfungsi mengantarkan impuls saraf. Dia dari reseptor atau alat indera menuju ke sistem saraf pusat.
Dinamakan, tahu gak apa? Sistem saraf pusat itu contohnya otak atau sumsum tulang ya. Kalau reseptor itu alat indera kita. Tahu gak ada? Tahu gak apa? Sensorik. Betul. Mm-mm. Nah, kenapa? Karena gini, kita bahas untuk yang dari A dulu ya. Kalau neuron bipolar itu fungsinya dia sama ya, kayak interneuron atau neuron apa? Iya benar, ini apa namanya interneuron. Kan ada tiga ya sebenarnya. Ada sensorik, ada motorik, ada interneuron. Kalau interneuron itu teh kan dia penghubung. Nah, interneuron itu sebenarnya dibagi menjadi dua. Ada adjuster sama konektor. Tapi beda cara penghubungnya. Kalau adjuster itu tuh dia penghubung antara neuron sensorik dan neuron motorik gitu. Kalau konektor dia sesama neuron yang sejenis aja. Kan beda ya neuron motorik sama sensorik beda. Jadi yang sejenis sama yang beda ada yang dihubungin dari tapi masing-masing sama neuron yang khusus gitu. Kalau bipolar itu sama ya kayak gitu. Sebenarnya bipolar itu masuknya ke interneuron itu ada dua, ada agisel sama konektor. Kalau sensorik benar, neuron yang berfungsi mengirimkan rangsang dari daerah reseptor atau indera menuju ke sistem saraf pusat kayak gitu. Misalnya, contoh, eh cium, cium. Ih, bau apa ya? Masakan apa ini? Itu kan di neuronnya mengirimkan rangsang kan ke daerah Mm-mm. reseptor indera. Inderanya apa? Penciuman. Ciuman. Mencium ada sesuatu kayak gitu. Langsunglah diterima sama otak gitu. Dari otak langsung diterima sama si neuron motorik karena neuron motorik dia motor gerakan. Mm-mm. Neuron yang berfungsi mengirimkan rangsangan dari sistem saraf pusat. Oh deh, oke, udah dicerna oleh otak bahwa ada makanan nih, sekiranya wangi makanan. Karena udah dari informasi dari si sensorik. Diterima sama si motorik ya, mengirimkan rangsangan ke saraf pusat, misalnya ke otak. Kemudian langsung menuju ke efektor. Efektor apa? Penanggap rangsang. Langsung kita cari. Kita gerak gak? Buat ke nyari tempat makanan ke dapur. Gerak gak? Gerak. Gerak. Siapa yang ngegerakin? Motorik. Materi. Mm-mm. Sensoriknya kita melihat keadaan sekitar dengan alat indera kita, salah satunya peraba mungkin, peraba, penciuman, penglihatan kayak gitu. Menanggap rangsangnya kita langsung menanggapi, langsung kita langsung jalan. Berarti ini di apa namanya secara kan ada yang secara refleks ya gerak refleks sama gerak disadari kayak gitu. Berarti dia disadari. Berarti kita melihat. Tapi ada yang nggak disadari juga gerak refleks. Misalnya, kamu lagi diam nih, bisa lagi diam, tiba-tiba kaget teman-teman. Kaget nggak? Kaget dong. Mm-mm. Kayak Mm-mm. gitu. Itu yang gerak refleks, itu kaget. Kalau nggak kaget, karena gini, kan ada gerak, ada yang refleks sama disadari ya. Kalau misalnya dari refleks itu, berarti dia tidak disadarin sama kita. Jadi organ tubuh kita tidak dicerna dulu oleh otak. Jadi langsung sama susum tulang. Sedangkan kalau yang disadarin, kamu mau makan, jalan dulu ke dapur ngambil makan. Disadarin nggak? Disadarin karena dari sensorik dia ke otak. Mencerna dulu ke otak, terus habis itu langsung ke sumsum tulang, kemudian langsung ke efektor menangkap rasa langsung kita jalan mau makan karena disadarin kitanya mencerna dulu mau apa ya mau makan apa mau ngambil apa nih gitu ya paham paham. Paham. Jadi kalau misalnya eh, mengantarkan impuls dari reseptor alat indera ke sistem saraf pusat berarti adalah Sensorik. sensorik. Nah, Mm-mm. ini adalah contoh-contoh dari neuron ya. Ada motor neuron. Nah, ini biasanya kalau motor neuron itu kan ini ada dendrit ya. Dendritnya terus sama ada akson-aksonnya lebih panjang daripada dendrit. Kalau misalnya untuk interneuron ya, dia bercabang-cabang nih untuk dari si dendritnya. Ini badan selnya di dendritnya. Berarti yang interneuron itu dendritnya yang lebih banyak. Kalau untuk sensor, nah berarti di sini dia tengah-tengah ya dari dendritnya di ujung dendritnya di ujung di sini badan sel kalau ini kan dendritnya digabung sama badan sel kalau yang di sensor berarti dendritnya misah kayak Mm-mm. gitu oke jadi paham ya kalau untuk neuron-neuron kayak gitu oke nah ini sekarang kita ke 8 sebenarnya sekarang soalnya lebih gampang sih tapi gampangnya itu lebih ke nggak pernah jarang ada di soal. Untuk yang kedelapan nih, kita masuknya ke sekarang ke sistem pertahanan tubuh ya. Kemarin kita udah belajar ya, ada sistem pertahanan tubuh, lapisan-lapisannya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang sistem pertahanan tubuh non spesifik, lapisan pertahanan pertama. Tahu nggak lapisan pertahanan pertama?
Kan kemarin kita udah belajar, kira-kira apa? Coba dicerna dulu Kulit, kulit ABCD-nya. dan membran. Betul. Kenapa? Karena itu. Tahu lah kulit lah ya kan paling Heeh. luar gitu aja Mm-mm. logikanya. Iya. Betul, kayak gitu. Nah, kita lihat di sini ya jawabannya. Nah, ini ada lapisan pertahanan tubuh kita ya. Kita lihat di sini nih. Ada spesifik sama non spesifik. Tahu gak sih maksudnya apa? Enggak. Tahu gak apa? Nah, sebenarnya kalau untuk dari spesifik sama non spesifik intinya gini. Kan kalau kulit lapisan pertama, lapisan kedua dia non spesifik. Jadi kalau non spesifik itu dia kekebalan yang memang udah ada. Kekebalan yang udah ada sejak kita lahir. Akhir. Paham nggak maksudnya? Iya. Kayak misalnya gini, kalau kulit udah ada gak dari lahir kita sudah ada ya kulit, Udah. Mm-mm. udah ada kulitnya nih. Terus kalau misalnya untuk membran-membran dalam tubuh kita, membran mukosa tuh kayak misalnya ada lendir-lendir gitu loh, biar tubuh kita teh terlindungi dari gesekan-gesekan atau dari apa namanya antigen-antigen atau zat asing yang masuk kayak gitu. Nah, lihat di sini. Yang limfosit kita bahasnya dari yang A dulu ya. Yang A ada limfosit B dan limfosit T. Lihat di sini ya. Nah, kalau untuk yang limfosit B dan T itu dia spesifik. Kalau spesifik jadi dia tuh harus dikenalin dulu, paham nggak? Contoh misalnya ada virus ataupun corona atau apa dan lainnya misalnya ngenain nih ke dalam tubuh kita awalnya kan nggak dikenalin ya. Dia nggak Iya. kenalin berarti bukan bawaan dari kita ya. Apakah kita udah ada virus corona dalam tubuh kita baru lahir? Nggak ada ya Mm. gitu. Kekebalan tubuh dari si limfosit B dan T itu dia harus dari luar dulu, harus dari antigen atau zat asing yang dulu yang masuk ke dalam tubuh kita untuk mengenalin. Setelah udah oke mengenalin, jadi dia oke kenal kayak gitu. Makanya di lapisan ketiga, lapisan yang paling dalam kayak gitu. Nah, kalaupun untuk yang makanya dia spesifik karena dia khusus harus dikenalin dulu kan beda-beda ya misalnya ada yang virus corona, ada virus apalagi Ebola, virus ini segala macam beda-beda ya. Spesifik kan ya virus-virusnya kayak gitu. Jadi tubuh kita harus ngenalin dulu nih si limfosit B dan T-nya harus ngenalin dulu itu tuh virus apa gitu. Biar supaya kitanya juga bisa buat apa ya melindungin atau enggak kita buat kekebalan kita jadi harus lebih kuatin dulu nih untuk si virus ini, paham nggak? Makanya lapisan ketiga, lapisan paling dalam yang harus dikenalin dulu Iya. gitu. Nah, kalau untuk yang inflamasi dan sel natural killer, nah ini. Nah, ini tuh bisa dalam tubuh kita inflamasi. Inflamasi maksudnya apa sih? Gak bisa jatuh sek, bengkak gak? Merah-merah gak? Mm-mm. Inflamasi ya, itu Iya. inflamasi, kemerahan bengkak. Kayak gitu. Tapi bisa hilang gak? Bisa. Bisa. Tapi kan butuh waktu lama ya. Namanya juga Iya. sel kan butuh regenerasi ya. Lamanya juga paling Mm-mm. sebulan atau enggak seminggu, 2 minggu, tergantung tingkat keparahannya. Kayak gitu. Mm-mm. Nah, nanti hilang lagi kan? Mm-mm. Gitu. Berarti dia bawaan dari lahir ya. Jadi tubuh Heeh. kita bisa merespon untuk adanya gangguan dari luar kayak gitu. Makanya sistem kedua, karena sistem kedua dalam. Jadi kan kalau misalnya kita jatuh bengkak dalamnya kan berwarna kan warna biru, warna Iya. ungu, warna merah, Mm-mm. enggak dari kulitnya tapi ada bagian dalamnya kan. Udah masuk Mm-mm. bagian dalamnya gitu ya. Nah, untuk sel fagosit protein antimikroba. Jadi protein antimikroba itu jadi ketika ada kayak zat atau mikroba yang ataupun virus bakteri yang masuk ke dalam tubuh kita dimakan nih sama si protein antimikroba dimakan sama si sel fagositnya juga memakan tadi kan ada ya sel fagosit memakan atau menghancurkan zat-zat asing yang tidak dikenali kayak gitu tujuannya apa ya biar supaya tubuh kita tuh bisa terlindungi seperti itu makanya dia garis pertahanan yang kedua bakteri alami patogen jadi dalam tubuh kita tuh ada bakteri alami loh. Contohnya ada bakteri Escherichia coli gitu dalam tubuh kita. Ada bakteri-bakteri yang lain, ada bakteri baik juga. Jadi bakteri itu tidak hanya bakteri jahat saja, tapi ada bakteri baik juga. Tujuannya buat apa? Ada yang buat melindungi tubuh kita, ada yang buat metabolisme, membantu bermetabolisme, ada yang buat ini, buat itu, buat apa segala macam kayak gitu ya. Jadi masing-masing ada fungsinya kayak gitu. Alami, berarti kan alami udah bawaan ya. Apatogen. Kalau patogen kan penyakit. Kalau A berarti bakteri alami yang tidak berpenyakit. Kalau dalam biologi A itu artinya tidak. Ya, abiotik, biotik makhluk hidup. Abiotik berarti tak hidup. Gitu ya. Ada yang spesifik, ada yang spesifik karena limfosit B itu dia spesifik pertahanannya
sebenarnya ketiga ya di sini nih ketiga. Kalau misalnya untuk yang bakteri alami patogennya pertahanan pertama. Paham? Yang di Ya. sini. Nanti dikasih sama Miss PPT-nya ya. Gitu. Jadi lapisan pertahanan dalam tubuh kita Masya Allah banget ya. Gitu. Ada lapisan-lapisan tertentu yang kita juga nggak tahu. Ternyata lapisan kita taunya kekebalan tubuh, taunya apa? Leukosit, udah sel darah putih selesai. Ternyata enggak. Kayak gitu ya. Lebih rinci nih. Oke, nah sekarang kita ke 9 nih, kita ke gangguan mata. Jadi kan tadi kita udah bahas nih ya, ke saraf ya. Kan ada saraf, ada sistem indera, ada sistem hormon. Nah ini kalau gangguan mata, berarti mata masuknya ke sistem indera. Ya. Kayak gitu. Nah, ini gampang banget sih. Ini biasanya muncul ya, kalau misalnya di apa namanya ketika kita sehari-hari ada orang yang kacamata kayak gitu. Nah, ini juga keluar loh. Biasanya keluar gangguan mata, entah itu miopi, hipermetropi, entah itu presbiopi, suka keluar ini udah pasti untuk gangguan-gangguan mata untuk soal-soalnya. Nah, gitu. Nah, lihat di sini gangguan mata yang tidak mampu melihat jarak dekat karena titik dekatnya lebih dari 25 cm. Berarti kalau kayak gitu dia rabun apa namanya? Rabun dekat atau rabun jauh? Rabun jauh. Rabun Rabun dekat. kan tidak mampu melihat Ah, dekat. ah, 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 ah. Rabun dekat. Jauh dekat. Gitu. Jawabannya ada tahu? Ada yang tahu? Tahu. Apa? Hipermetropi. Betul, kita lihat di sini ya. Kenapa? Karena kita bahas dari satu dulu ya. Untuk yang A, yang miopi. Miopi itu rabun jauh. Contohnya orang yang minus, yang tidak Minus. kelihatan jarak jauh gitu ya. Misalnya kita papan tulis di depan, aduh nggak kelihatan nih, berarti dia rabun jauh. Dia Mm-mm. tidak bisa melihat yang dia tidak bisa melihat jarak yang jauh kayak gitu. Makanya harus perlu bantuan gitu. Kenapa? Karena cahaya yang masuk ke dalam mata itu jatuh di depan retina gitu. Jadi misalnya ini ada retina nih ya, harusnya kan bayangannya masuk bayangan apa namanya cahaya yang masuk ke dalam mata ini jatuhnya di depan retina pas dong. Kalau untuk yang miopi itu tadi ya di sini gitu, di depannya kan nggak sesuai sama retina dong kayak gitu. Alasannya apa? Karena struktur bola matanya panjang, kemampuan mata yang terlalu kuat dalam memfokuskan cahaya jadi bisa min, makanya kita jangan terlalu cahaya banget jadi itu bisa min jadi berkurang nantinya gitu. Nah kemudian juga sehingga objek yang jauh tampak buram karena kita terlalu melihat cahaya yang terlalu apa namanya ya terlalu ekstrim gitu. Makanya kalau kita main HP terus-terusan jarak dekat laptop terus-terusan itu bisa min ya kayak gitu karena terlalu kuat kita dalam memfokuskan cahaya sehingga objek yang jauh jadi buram, aduh silo gitu buram jadinya ya. Biopi ini bisa ditolong atau dibantu menggunakan apa? Kacamata berlensa cekung. Kalau cekung berarti dia negatif min, lensa min lah gitu ya. Mm. Kalau buat orang yang min ya. Kalau hipermetropi itu biasanya buat usia lanjut itu biasanya karena usia lanjut ya, karena yang udah tua. Biasanya udah tua itu rabun dekat, dia tidak bisa melihat secara dekat. Makanya kalau bapak-bapak baca koran bisa gak dideketin bapak-bapak baca koran Gini jangan. nih. Karena kalau dari deket mungkin bisa susah juga gitu ya buat ya. Aduh apa sih harus dari jauh nih baru paham gitu. Kebalikan ya itu biasanya karena memang usia juga ya gitu. Kan semakin semakin kita usia lanjut, nah organ-organ dalam tubuh kita kan semakin melemah juga Mm-mm. kayak gitu. Nah kenapa? Karena cahaya yang masuk ke dalam mata itu jatuh di belakang. Nah kalau misalnya untuk miopi dia kan di depannya ya, di depan retina. Kalau dia di Mm-mm. belakangnya, kalau Oh. rabun dekat ke belakangnya, jadi di sini gitu nih, di sini Mm. gitu. Jadi kayak nggak sesuai nih, harusnya malah kelewatan dia. Yang satunya belum selesai, yang satunya kelewatan. Jadi nggak di tengah-tengah gitu. Kenapa? Karena bola matanya kebalikan, bola matanya pendek dia. Bentuk kornea atau lensanya biasanya nggak normal. Ini ditolongnya bisa kacamatanya kacamata min, sorry, kacamatanya kacamata plus atau cembung gitu. Kalau presbiopi itu cacat mata tua. Nah, bisa juga nih kalau presbiopi itu udah pasti misalnya maaf ya, yang udah umurnya 70 tahunan. Itu udah pasti. Kenapa? Karena faktor usia kan menurun ya daya akomodasi mata. Bayangin aja ya, TV juga kalau kita nyalain terus-terus makin bakal rusak ya. Apalagi mata setiap hari selama 70 tahun kita Iya. pakai setiap hari. Mm-mm. Mm. Apalagi kitanya tidak mengkonsumsi makanan makanan yang sehat Mm-mm. gitu. Kenapa nih presbiopi? Jadi dia double. Miopi juga, hipermetropi juga gitu. Dia menggunakan lensanya lensa rangkap atau lensa bifokal. Terdiri dari lensa apa? Ada lensa cembung bagian atasnya. Terus
lensa cekung bagian bawahnya jadi double gitu. Karena dia nggak bisa ngeliat jarak dekat juga, jarak jauh juga. Gitu. Biasanya tebel ya kalau kalau orang tua tuh pakai kacamata tebel kan kecil tapi tebel. Iya. Heeh. Kayak gitu. Itu biasanya cacat mata tua presbiopi. Kalau udah umur 40 tahunan pasti dia rata-rata jarak dekat. Nah, kalau untuk yang presbiopi berarti dia double. Rabun dekat juga, rabun jauh juga. Nah, kemudian ada astigmatisme. Nah, mata silinder. Tahu gak sih? Ini matanya silinder nih, mata dia gitu ya. Mm-mm. Tahu mata silinder? Tahu. Ya, gitu. Biasanya kalau mata silinder juga agak lebih berat ya, karena dia memang Mm-mm. lebih berat dari min. Kenapa? Karena bentuk kornea matanya tidak bulat nih ya, gitu. Jadinya harus pakai kacamata berlensa silindris. Kalau katarak berarti keruh lensa mata karena penumpukan glukosa. Itu bisa jadinya salah satu ciri-ciri penyakit diabetes Diabetes mellitus. mellitus. Gitu, Oh, katarak. oh. Katarak itu matanya berubah warna biru, guys. Kayak gitu. Penumpukan glukosa. Jadi glukoma bisa. Diabetes mellitus juga bisa. Nih, lihat di sini ya. Ini contohnya ya. Biar lebih paham lah. Lihat yang di sini. Hipermetropi di sini ya. Ini kan mana? Ini arah datanya ya. Kan harusnya harusnya retinanya di sini ya. Retinanya lihat Mm-mm. ini retina. Retina yang di belakang ini ya. Iya. Tapi kalau hipermetropi arah datang cahayanya jatuhnya di belakang. Jadi tidak sesuai dong. Ya kan? Kelebihan. Panjang mata. Matanya panjang banget ya. Tuh. Jadi dia tuh karena matanya panjang jadi dia tidak sesuai. Dengan bantu apa? Dengan bantuan apa? Lensa cembung, lensanya positif arah datang cahaya, pakai lensa cembung, jadi dia pantul, pantul, pas jadinya. Gitu. Kalau yang normal kan kayak gini. Nah, pas nih normal. Kalau ini hipermetropi, nah dia di belakangnya. Kalau dengan bantuan lensa cembung jadinya sejajar. Paham ya? Nah, ini Terus, jenis-jenisnya nih. Ini retina di belakang. Kalau rabun jauh berarti dia kurang ya. Kalau rabun dekat berarti dia jauh nih ininya di belakang. Kalau apa lagi nih? Nah, ini ya salah kita yang ini. Nah, kalau yang ini presbiopi itu kedua-duanya ya, jauh juga, dekat juga. Kemudian kalau untuk si silindris ini karena bentuk kornea matanya tidak bulat, jadi dia kemana-mana lihat. Jadi pantulannya bisa ke sana, ke sini, ke situ gitu. Jadi memang silinder itu lebih berat ya kalau udah silinder. Karena bola matanya tidak pas. Biasanya maaf ya, biasanya kalau silinder itu bisa karena genetik, bisa juga karena memang dari bola matanya dia kayak gitu. Udah pasti itu bawaan. Kadang suka ada anak SD udah silinder. Karena yang dari matanya kan kalau kita awalnya kita nggak min nih, tiba-tiba kita min ya karena mungkin ada beberapa alasannya, main HP terus ataupun kita laptopan terus gitu. Kan kalau udah silinder tuh udah pasti dia dari kecil biasanya karena kan lensa matanya itu pun dari keturunan juga bisa silinder tuh ya. Paham di sini? Sampai sini? Nah, tapi ini bisa aku mau ada yang ditanyain. boleh. Kalau katarak itu disembuhinnya itu harus dioperasi. Kalau katarak, nah tergantung ya. Kalau misalnya usia lanjut, itu tuh sebenarnya ada yang bisa disembuhin atau enggak. Kenapa? Hmm. Karena kan kalau udah tua kan gimana ya? Eh ngeri ya. Gini loh, ada orang yang dia nggak mau pakai kacamata, maunya dia operasi pengangkatan lensa. Klasik. Itu susah loh. Itu kan pakai 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 apa namanya tuh? Kalau kita pokoknya ada laser lah. Ada Klasik, laser klasik ya. katanya. Heeh. Iyalah sih, itu nggak bisa sembarangan apalagi maaf kalau dia udah tua ya. Kalau udah tua, kita nggak tahu nih daya matanya dia tuh bisa mampu atau enggak dengan benda-bendanya, benda-benda Hmm. asing gitu kan kayak misalnya kan benda-benda kimia ataupun kayak benda-benda yang buat operasi kan lumayan ya itu ya. Kayak gitu bisa dia dengan apa? Dengan operasi katarak. Jadi dia melibatkan pengangkatan lensa yang keruh. Jadi itu kan ini kan ada lensa kita ya yang keruh, yang warna-warna biru itu kalau udah katarak itu bisa diangkat Hmm. menggantinya dengan lensa buatan yang bening kayak model Soplen. Oh, oh. Itu efektif banget buat katarak. Cuman kalau misalnya itu gimana dari orangnya ya kayak gitu. Tapi bisa aja kalau memang punya uang yang banyak, kemudian juga kan dicek dulu sama dokternya. Bisa gak nih gitu. Tapi kalau kita masih Hmm. normal bisa aja kayak gitu ya. Bisa perawatan juga dari rumah. Misalnya gaya hidupnya, terus kita harus cek ke mata teratur. Kemudian cahayaannya di rumah tuh
bisa dengan yang lebih terang. Biasanya kalau katarak tuh harus ngeliat yang terang-terang. Kalau gelap-gelap dia susah. Jadi harus makin terang-terang. Terus bisa juga dia pakai vitamin, minum vitamin kayak misalnya apa ya, senyawa antioksidan kayak misalnya apa aja sih, vitamin C, vitamin E kayak gitu buat kesehatan mata, vitamin A kayak gitu. Obat-obatannya bisa herbal juga. Jadi kayak misalnya kayak itu tuh harus konsultasi ke dokter gitu. Bisa pakai obat tetes mata juga bisa, minum-minum atau apapun bisa. Cuman memang kalau misalnya mau yang efektif banget itu langsung kayak Kasih. gitu. Ada yang mau ditanyain? Udah. Emang sulit banget sih sebenarnya, cuman ya itu resikonya ya. Jadi buta. Tapi kalau misalnya dia emang, kalau kataraknya kan ada katarak yang udah pasti otomatis dia buta ya. Kalau kataraknya kalau udah buta gitu, ya susah sebenarnya. Tapi kalau misalnya masih bisa melihat sedikit-sedikit, berarti lensanya dia belum rusak sepenuhnya. Gitu. Kalau udah kalau udah pembutaan agak susah kalau mau ditanganin ya. Udah, ada yang mau ditanyain lagi? Ada. Nih, Next. nih Miss Nah, ini kan kita kata sekarang masuknya ke Miss mau sistem ditanyain. hormon. Oh ya boleh, nanya apa? Nih, nih kan kata Miss tadi kalau misalkan keseringan main laptop terus main HP itu tuh bakal minus ya. Tapi gimana Mm-mm. kalau misalkan kita main laptopnya itu pakai kacamata anti radiasi, apakah bakal minus atau enggak? Anti Anjir, radiasi. sebenarnya itu kacamata anti radiasi itu ngaruh nggak sih, Miss? Gimana ya? Sebenarnya gini, kalau misalnya kacamata-kacamata kayak gitu bisa. Tapi gimana ya? Suka gimana ya kalau Miss nggak biasa pakai kacamata. Misalnya kita nggak min nih, biar supaya Mm-mm. nggak min ya kan, dibantulah pakai kacamata anti radiasi. Itu biasanya malahan yang orang yang nggak min terus dia pakai kacamata malah gampang nambah min. Kayak gitu dia nggak min nih terus dia sering pakai kacamata mulu karena dia suka pakai kacamata, apalagi maaf ya kacamatanya murahan, lensanya lensa yang nggak bener atau apa itu gampang min loh, bisa bikin min loh kayak gitu. Tahu nggak, orang orang min yang kacamata terus itu tuh malah makin nambah minnya kayak gitu. Sa- Jadi min nggak rekomendasi, tapi bisa bisa, cuman ya gitu, kacamatanya harus yang mahal ya, harus yang berjuta-juta, dan juga lensanya juga emang udah bagus gitu. Kayak gitu harus konsultasi dulu sama dokter, nggak bisa sembarangan kayak gitu kacamata anti radiasi. Nah biasanya itu lebih efektif buat yang memiliki gangguan mata. Kalau kitanya nggak punya gangguan mata nggak usah, nggak apa-apa. Caranya gampang. Kamu mau diterangin boleh, tapi agak jarak jauh. Mis kalau main HP nih ya, Mis sudah pasti di HP kita kan ada yang namanya apa namanya tuh, yang kalau misalnya cahayanya ada yang cahaya night shift ya. Jadi kayak cahayanya tuh yang diwarnain kuning. orange kalau udah malam udah Mm-mm. otomatis kayak gitu. Iya. Terus kita main HP-nya agak jauh kalau bisa gitu. Terus cahaya ini tinggal dikurangin. Terus kita mainnya jangan terlalu dekat. Kalau bisa fokusnya misalnya sejam atau 40 menit, setelah itu kita langsung lihat yang hijau-hijau. Duit. Mm-mm. Ngeliat 20.000, duit-duit yang 20.000 tuh langsung seger kan beli es. Nggak, Iya. maksudnya untuk menetralin mata kita dari lelahnya cahaya, Gadget. bisa ngelihatnya warna hijau, warna biru, warna-warna yang netral Mm-mm. kayak gitu. Jadi udah hanya sering lihat warna hijau, warna-warna biru. Jadi biar nanti mata kita netral lagi gitu. Jadi intinya kuncinya gini, kalau misalnya kalian matanya apa namanya gaisa matanya nggak min, jangan ngada-ngada mau pakai kacamataan kayak gitu. Jadi Mm-mm. dia malah makin nambah minnya kayak gitu. Seperti biasa aja. Tapi kalau misalkan nggak pakai kacamata, ya kan aku teh minus, minus. Terus kacamata aku teh patah, belum beli Mana bagus. lagi. Masa? Sebenarnya kalau misalnya gini loh, kan adanya tujuan kacamata kan buat membantu, buat mempermudah ketika melakukan aktivitas. Oh, Tapi kalau oh. misalnya sehari-hari lagi main HP biasa, atau kita lagi diam, lagi makan atau apa, kita pakai kacamata jangan. Kacamata tuh kalau lagi mau keluar, ketika lagi mau kuliah, ketika lagi Kalau mau mau kerja yang memang belajar ya, sekiranya tuh betul ya, mm-mm. butuh buat apa namanya, kita Kesehatan. emang sekiranya tuh harus butuh banget kalau kita ngeliat tuh buram. Tapi kalau misalnya kita nggak pakai mah ya udah, sehari-hari nggak perlu pakai, cuman buat membantu aja. Soalnya kalau kamu misalnya min nih, pakai terus setiap hari itu pasti bakal nambah minnya pasti deh. Coba aja tanya dokter, pasti bakal nambah minnya. Jadi makanya pada saat tertentu aja, kalau belajar pun kalau misalnya dari dekat, kalau misalnya guide sama si aman bisa Kelihatan. kebaca ya nggak perlu. Bahkan kalau misalnya dibiasain tanpa kacamata itu minnya bisa menurun, minnya bisa nurun gitu. Jadi jangan jangan sering-sering
Kecuali kalau memang udah ada tindakan langsung dari dokter buat kamu tuh harus kacamata terus, maaf ya. Kalau misalnya udah parah banget gitu, ya pasti mau gak mau. Kalau bisa mah jangan terlalu sering pakai kacamata kalau memang lagi nggak butuh banget si mata untuk pakai kacamata. Karena juga capek lelah pakai kacamata kayak gitu. Ya, mau nanya lagi? Udah. Oke, next. Miss tahu kok kayak gitu suka kan gini ya kita kalau baca eh, tahu dari informasi kadang suka kita searching apapun terus kita dapat pengetahuan dari orang lain dari dosen atau apa Miss suka tahu kayak gitu aja jadi kayak temen pengalaman dari temen oh iya pengalaman dari ini jadi taunya kayak gitu jadi belajar tuh kita nggak harus dari Google doang ya tapi bisa dari mana-mana aja gitu intinya harus banyak cari tahu kemudian kita ke 10 nih sekarang kita belajar tentang hormon ya nah ada kelebihan hormon tiroksin. Hormon tiroksin hormon apa sih? Hormon tiroksin itu biasanya ada di sini nih, yang bentuknya kayak pita. Nah, nanti kita lihat deh. Ada gambarnya. Tahu nggak? Bentuk apa Enggak. sih? Next. Tiroksin yang bentuknya kayak pita kupu-kupu. Nih. Nah, tiroksin kayak gini. Nah, kayak model kupu-kupu ini di sini kita nih. Tahu nggak penyakit gondokan? Tahu. Tahu penyakit gondokan. Nah, kalau misalnya penyakit gondokan, itu teh biasanya, ini apa sih, Mel? Gue punya, bentar ya. Ini teh apa sih? Punya nggak tahu di situ, bentar ya. Nah, kalau misalnya untuk yang gondokan, kalau gondokan itu karena dia kelebihan apa namanya ini punya siapa sih? Kamu ya? Aku bentar ya, pas aku ngelihat ini tuh aku kira kayak itu, katanya bukan. Hmm. Nah, lanjut. Kalau misalnya untuk yang gondokan itu di sini nih, nih lihat yang di sini yang ada benjol apa benjol-benjol gini. Itu tuh karena kelebihan hormon tiroksin. Hormon tiroksin itu adalah hormon untuk mengatur metabolisme dalam tubuh kita kayak gitu. Jadi kalau kelebihan jadi hipertiroidisme kayak gitu. Penyakit gondokan karena kelebihan dari apa namanya? Hormon tiroksin untuk apa? Hormon tiroksin hormon ya tiroksin ya untuk metabolisme sel dalam tubuh kita. Jadi terlalu berlebihan sehingga dia besar membengkak. Paham nggak? Kayak gitu. Ini lihat awalnya kecil ya, Iya. lama-lama dia besar. Kayak gitu. Nah, kita bahas dulu yang A. Apa kretinisme? Kretinisme. Kretinisme ini penyakit kekerdilan. Jadi dia pendek ya. Terus di apa namanya? Disampingin dengan keterbelakangan mental akibat kekurangan hormon tiroid. Ibaratnya gini ya, buat mengatur metabolisme, buat kita bernapas, buat detak jantung kita, buat kita segala macam itu tuh si kelenjar atau hormon tiroid. Kalau misalnya kurang hormon itu, jadi kita metabolisme tubuh kita nggak berjalan. Jadi dia pendek kerdil, keterbelakangan mental gitu. Kalau gigantisme itu kebalikannya dia kelebihan hormon pertumbuhan. Kan ada dalam tubuh kita ada namanya hormon pertumbuhan atau growth hormone. Nah, karena pertumbuhannya terlalu apa ya? Terlalu too much atau terlalu berlebih, itu dia jadi raksasa, jadi tinggi banget. Tahu gak sih? Orang tinggi banget Iya, iya. kelebihan hormon gitu. Itu biasanya karena genetik juga. Terus itu karena hormon eh hormon efisis ya, itu ada di kelenjar otak biasanya. Nah, terlalu berlebihan sehingga dia tuh apa ya namanya? Jadi kayak makin lama makin 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 lama makin tinggi gitu. Jadi caranya gimana biar supaya nggak terlalu tinggi banget? Operasi kelenjarnya epifisis di sekitar otak gitu. Terus ada melanisme. Melanisme itu kelebihan pigmen melanin. Tadi kita udah belajar ya. Iya. Pigmen melanin itu adalah pigmen yang memunculkan warna coklat di dalam kulit kita, tubuh Kulit. kita. Nah, karena ada kelebihan pigmen melanin, jadi dia munculnya bercak-bercak. Tahu gak sih kayak apa namanya ya, kayak flek-flek hitam kayak gitu. Nah, itu biasanya apa? Kalau melanisme itu karena mungkin bisa karena kitanya terlalu Sinar terlalu matahari. sering berpaparan sinar matahari, kita Hmm. tidak memakai proteksi, itu bisa atau mungkin dari genetiknya dia, itu bisa. Atau mungkin dari tubuhnya dia memang eh too much gitu kelebihan. Jadi ada beberapa faktor sih sebenarnya. Nah, untuk yang nih ada yang dwarfisme dari kata dwarf. Dwarf itu artinya adalah kerdil, pendek. Dwarf. Atau apa sih yang kalau yang itu tuh yang pendek banget tuh apa sih namanya yang kalau sama Cinderella siapa? Berapa?
Tahu gak sih Cinderella? Terus ada anak buahnya yang pendek-pendek tuh. Enggak. Ah, nggak tahu, lupa. Kurcaci, wah iya bener. Caca, oh, Iya, kurcaci itu tuh dari bahasa dwarf. Dwarf itu artinya kurcaci bahasa Inggrisnya. Dwarfisme. Jadi kekerdil. Nah, kalau misalnya untuk sebenarnya dwarfisme sama kretinisme itu sama. Bedanya kalau kretisme udah mana dia pendek, mentalnya juga bermasalah lagi. Kalau dwarfisme itu cuman pendek doang, tapi dia nggak keterbelakangan mental otaknya, kan? Iya, paham, Kayak paham. gitu. Karena apa? Kekurangan hormon si pertumbuhan dalam tubuh kita tuh ada namanya hormon pertumbuhan. Itu emang pasti selalu ada. Untuk yang terakhir nih, hipertiroidisme, pembekakan kelenjar tiroid akibat kelebihan hormon tiroksin. Jadi penyakitnya gondok itu terlalu berlebihan. Gak enak ya kalau gondokan ya. Itu gondokannya itu teh apa ya? Kita mau apa-apa juga susah tahu. Kayak gitu. Miss, emang bener ya gondokan itu seumur hidup bakalan kena? Gak juga sih. Aku ditakut-takutin Atau sama enggaknya temen itu aku. Miss belum pernah sih. Aku Tapi memang ada beberapa bisa kayak gitu. Itu biasanya terpaparnya oleh virus juga kalau si gondokan juga. Terus kalau misalnya ibaratnya gini, kalau misalnya dia udah terpapar virus nih, si gondokan itu. Kan virus kita udah ngenalin ya. Nah, nggak Mm. bakal kena lagi. Jadi intinya gini, kalau misalnya dia amit-amit tidak terkena ya udah dia pasti nggak bakal gondokan, bang. Kuncinya gitu aja. Kalau udah pernah, ya berarti dia nggak bakal lagi karena virusnya udah mengenali si virus itu. Mm. Kayak gitu. Itu karena apa? Penurunan sistem imun. Jadi gini loh, kenapa kita bisa terpapar oleh virus, bakteri dan lainnya? Itu karena imun kita lagi rendah, lagi turun. Jadinya ketika antigen atau zat asing masuk ke dalam tubuh kita, enak nih dia lagi santai nih, lagi turun, langsung kena gitu. Makanya gampang buat terinfeksi kayak gitu. Kalau misalnya kitanya bisa jaga kesehatan, kebersihan tubuh kita baik, sistem imun kita aman, ya nggak bakal kena gitu aja. Mau virus apapun, meskipun itu corona atau apa, nggak bakal kena kayak gitu. Yang penting imun kita bagus Heeh, gitu. Paham nggak? Paham? paham. Oke, ada yang mau ditanya lagi? Mau. Apa? Kalau yang dwarfisme itu sebenarnya gara-gara apa sih, Miss? Kalau misalnya dua virus itu, gini ya, ada beberapa apa ya namanya ya, ada beberapa alasan dua virus itu karena genetik itu biasanya genetik, terus karena kurangnya gini kan kalau hormon pertumbuhan atau hormon pertumbuhan itu biasanya karena makanan-makanannya yodium, jadi orang tuanya tuh bisa kekurangan makan yodium juga. Jadi kayak makanan-makanan yang memang dibutuhkan itu lagi hamil, paham nggak? Jadi makanya anaknya bisa Mm. pendek itu bisa mutasi juga. Jadi ketika pada saat pembelahan sel, maaf ya, ketika lagi bikin ya, itu kan Mm-mm. kalau lagi bikin kayak gitu kan bisa terjadi karena apa namanya tuh mutasi genetiknya, terus juga pembelahan sel dalam tubuh kita ya. Kita kan nggak bisa tahu ya kayak gitu. Terus juga Mm. pokoknya intinya dalam tubuhnya dia tuh bermasalah kayak gitu. Jadi tidak proporsional gitu. Terus Mm-mm. buruk juga perkembangannya. Kayak gitu. Beda ya sama stunting ya. Kalau stunting kan misalnya dia kecil nih. Karena memang dianya pola makannya tidak bagus. Tapi dia tetap bisa tinggi. Oh iya. Tapi badannya doang kecil. Kan kalau dua dwarfisme kan udah pendek dia. Bukannya Mm-mm. kurus tapi pendek ya. Kayak gitu. Aku soalnya Kalau punya faktor teman. genetik dia nggak bisa disembuhin. Tapi memang biasanya dia genetik dari keturunan. Nah, Mm. dari pokoknya itu dari keturunan. Kalau misalnya kalau dari keturunan kita nggak bisa apa-apa, nggak bisa ditanganin, nggak bisa diapain. Kalau dari keturunan itu udah pasti genetik karena gen. Kalau mau gimana gimana sembuh atau enggaknya sebenarnya nggak bisa sembuh Oh, kayak gitu tapi Miss, sama kan aku genetik orang kan tuanya. aku punya punya teman teman sekelas ya yang dwarfisme. Heeh. Mm-mm. Tapi asalnya mah asal nggak ada di genetiknya di atas. Tapi Ya nggak tahu berarti sih itu pada saat gini loh hamilnya ya. hamil bisa. Heeh. Terus pada saat bikinnya Mm. kayak gini aja nih. um, Apa namanya anaknya sindrom Down. Contohnya, orang tuanya ada yang sindrom Down nggak? Enggak ya. Enggak. Heeh. Tapi anaknya bisa sindrom Down. Nah, itu kuasa Allah ya. Jadi memang ketika lagi pada saat pembelahan sel, itu ketika lagi mutasi genetik. Misalnya gini,
ketika kita lagi hamil, makanya kita nggak boleh kena paparan sinar radiasi yang terlalu tinggi. Contohnya, kita nggak bisa di rongsen ketika lagi hamil. Itu nanti kalau kita di rongsen, ada X-ray-nya, sinarnya, itu sinar gamma, sinar segala macam, itu bisa bisa bermasalah di rahim kita gitu. Jadi itu bisa karena mutasi genetik, bisa karena paparan apa namanya sinar-sinar yang emang sinar radiasi, kemudian genetiknya dia keturunan ataupun mungkin pada saat lagi pembelahan gitu. Makanya kalau kayak gitu teh suka ada yang di apa namanya kehamilan tuh dicek ya secara berkala ketika 3 minggu sekali, ketika ini sekali, dilihat perkembangannya. Anaknya tuh bakal gimana gimana. Nanti kalau misalnya ada beberapa gejala-gejala kan bisa ditanganin ketika lagi masih baik, masih di dalam rahim Iya. kayak gitu. Karena dia memperpengaruhi pertumbuhan tulang. Kalau udah pertumbuhan tulangnya emang udah kecil, gak bakal bisa tinggi. Kayak gitu. Makanya ya gitulah. Itu mis tinggi 154-an lumayan lah ya. Masih tinggi itu Maya. Kayak gitu. Ada yang mau tanya lagi? Enggak, udah. Oke, nah kita lanjut lagi nih. Kita udah masuk ke reproduksi. Tapi ada hormon juga di sistem reproduksi. Contohnya, kelenjar gonad dalam testis menghasilkan hormon apa? Tahu gak hormon apa? Enggak. Dicoba dulu aja. Testosteron. Betul. Ya iyalah, testosteron cuma ada di itu, di Mana? laki-laki, di Heeh. testis. Kalau Iya, progesteron ada di perempuan. perempuan. Sama-sama buat perkembangan organ reproduksi, buat pematangan organ reproduksi kita. Betul testosteron. Iya. Kenapa? Gini, lihat. Kita angkat dulu ya, progesteron. Itu kan berperan perkembangan organ reproduksi dan fisik pada wanita ya ketika lagi pubertas, entah itu menstruasi bisa, entah itu payudara, entah itu apa dan lainnya gitu tubuh kita kayak gitu. Kalau testosteron itu menghasilkan sperma di dalam testis dan merangsang pertumbuhan rambut, baik itu di rambut di wajah nih di sini ya, ataupun janggut lah ya, kumis, ataupun kemaluan kayak gitu. Kita juga sama. Terus kalau hormon adrenalin, aduh adrenalinnya meningkat nih. Berarti dia deg-degan ya, berperan untuk mempersiapkan tubuh untuk merasakan situasi penuh tekanan. Jadi kalau Tekanan. misalnya kita kaget, kita deg-degan mau ujian ya kan, deg-degan ya, itu tuh hormon adrenalinnya muncul kayak gitu. Kalau insulin berarti berperan mengatur kadar gula darah. Kalau kekurangan insulin ya diabetes mellitus kayak gitu. Kalau gas, gastritis, gas berarti lambung. Berperan merangsang produksi asam lambung. Kalau asam lambungnya berlebihan, bisa penyakitnya mah, GERD, gastritis gitu. Iya. Nah, ini gonad nih, kelenjar gonad nih. Di sini kan ada testis ya. Nah, testis itu menghasilkan androgen. Androgen ini testosteron dia, hormonnya. Nah, buat apa menghasilkan si sel sperma? Kayak gitu deh. Iya. Paham? Paham. Next. Nah, ini kita sekarang masuknya ke organ. Pendewasaan sel spermatozoa pada manusia terdapat pada apa? Tahu gak di mana? Ini dia kita bahasnya ke alat reproduksi laki-laki. Di mana? Testis. Betul. Ingat, ini adalah sistem reproduksi laki-laki. Nggak apa-apa ya. Kita ngebahas kayak gini ya. Ini Iya. adalah sex education. Nih, kemarin kita udah bahas ke perempuan ya. Kita udah tahu lah ya kita. Jadi kita bahas ke laki-laki. It's okay, nggak apa-apa. Jadi kita udah tahu. Nah, kok testis bukan kocak dia epididymis kok jadi iya aja, astagfirullahaladzim, jadi iya aja saking benernya dari kemarin. Epididymis soalnya kalau testis itu memproduksi sperma, kalau epididymis itu dia pendewasaan, jadi sperma yang udah matang dari si testis itu dimatangin, jadi gini intinya ada spermanya itu nanti dipindahin ke epididymis buat pematangan selnya, si sel sperma atau jadinya spermatozoa yang udah matang kayak gitu. Kalau untuk testis itu memproduksi si spermanya aja. Kalau dimatangin lagi sama epididymis, mis juga iya iya aja lagi. Nih lihat di sini ya. Contohnya testis, mana letaknya testis nih ya? Testis nih yang bulat ini ya. Maaf ya. Ya ibarat Iya. maaf testis tuh bijinya ya. Ini maaf ya. Testis Nggak tuh ibarat paham. bijinya. Ada namanya skrotum. Skrotum tuh kulitnya.
Terus ada penis, ya tau lah penis itu apa. Ada uretra kayak gini nih. Nah, ada epididymis. Nah, di sini epididymisnya di sini. Jadi testisnya di sini, epididymisnya di atasnya gitu. Buat pematangan. Tetap aja tempatnya di sini-sini juga. Kayak gitu. Terus ada tubulus seminiferus. Dia jaringan tabung di dalam testis berperan memproduksi sperma juga sama. Jadi gini, di dalam apa namanya nih? Di dalam si testis ini ada namanya apa? Ada namanya tabungnya. Tabungnya itu namanya tubulus seminiferus di dalam testis gitu. Ada tabung kayak gitu. Terus untuk fast deferens nih, fast deferens itu menyalurkan sperma dari testis nih, dari testis ya kemana? Ke uretra. Betul. Nah, ke sini. Tahu ya? Iya. Ada panamis kelihatan? Mm-mm. Kelihatan. Gini, nah ini fast difference. Ibaratnya kita bapak lopinya kali ya, Mm-mm. nyalurkannya ke sini, ke uretra. Nah, kayak Mm-mm. gitu. Terus ada vesicula seminalis, menghasilkan cairan. Nah, jadi ini menghasilkan cairan mani untuk memberi energi dan melindungi sperma. Jadi kan ada ya, ada sel sperma, ada cairan mani. Cairan mani itu yang bening yang maaf ya, kalau kita kan juga ada ya keputihan gitu ya. Mm-mm. Terus kita suka juga ada kayak lendir-lendir. Nah, dia juga ada cairan mani. Jadi tujuannya buat melindungi si sperma, buat memberikan energi. Jadi biar ibaratnya buat kayak misalnya buat si itunya dia lah ya, si laki-lakinya dia. Iya. Kayak gitu. Ada kandung kemih mah buat pipis ya, buat apa namanya, kantong pipis kayak gitu, kelenjar prostrat. Nah ini sama hormon kelenjar kayak gitu. Jadi kalau untuk testisnya berarti dia organ reproduksinya buat memproduksi sperma dan juga hormon testosteron. Kemudian kalau untuk pematangan si sel spermatozoanya ada di epididymis nih. Di sini juga sama. Kalau untuk dari tubulus seminiferus itu jaringan tabung di dalam apa? Di dalam testisnya. Sama buat memproduksi sperma. Kalau vas deferens itu menyalurkan sperma dari testis ke mana? Ke uretra. Kalau vesicula seminalis ini ada cairan di sini. Cairan apa? Mani untuk memberi energi dan juga melindungi si sperma. Jadi campuran air mani sama sperma kayak gitu. Jadi kalau misalnya keluar ini keluarnya mani mani atau apa nih gitu. Jadi kalau misalnya mau keluar itu misalnya dia main atau apa, itu biasanya yang keluarnya itu kan suka ada yang cairan-cairannya ya. Itu bukannya si spermanya tapi si air maninya dulu. Sebelum si spermanya keluar, air maninya dulu. Ibaratnya pelumasnya gitu ya. Mm-mm. Kita kayak gitu. Kalau kita kan pasti kan kayak misalnya keputihan, lendir-lendir atau apa, kita kan juga pasti punya ya. Iya. Tapi kalau laki-laki juga punya juga sama pelumasnya. Udah Tapi, paham? Miss, tapi itu Apa? yang mani sama sperma itu perbedaan warnanya kayak gimana? Beda warnanya. Hmm. Kalau misalnya kalau misalnya air mani itu kan sebenarnya gini loh, air mani sama air sperma itu tuh campuran, ngerti gak sih? Tapi kalau air mani kan bentuknya kan kayak bening ya, kayak gitu. Tapi kalau misalnya gimana gimana jelasinnya ya? Kalau sel sperma udah otomatis campuran gitu. Ada sih air maninya doang, tapi air maninya doang belum tentu sih ada spermanya gitu. Kayak Oh, gitu. sperma mah udah tentu ada air maninya. Mm-mm. Kayak gitu. Air mani itu cairan pembawa sperma. Jadi gini loh, sebelum jadi si sperma kan ada si apa namanya si air maninya dulu. Air mani itu campurannya si sperma. Jadi spermanya itu kenapa bisa kayak maaf ya agak-agak cair ya Mm-mm. kayak gitu. Itu teh kan ada dari si gabungan tambahan dari cairan si air maninya itu gitu. Karena air mani ini campuran si sel sperma, si spermanya, si gula, protein, vitamin, mineral. Jadi campuran gitu loh. Ibaratnya kayak kita lah darah, terus ada plasma darah campuran. Jadinya berair gitu loh, kayak gitu. Iya. Kayak gitu. Paham nggak? Jadi gabungannya gitu. Jadi kalau misalnya ibaratnya apa ya bilang ya, maaf ya, gimana ngomongnya ya? Kan ada FJ ya. Nah, itu teh gabungan antara air mani sama si spermanya kayak gitu. Cairan-cairan yang kayak gitu lah pokoknya yang cowok ya yang putih-putih itu. Nah, itu udah pasti gabungan antara si sperma sama air maninya karena kalau air mani itu gabungan dari si sperma, protein, mineral, vitamin itu tuh ada kayak gitu. Karena si
cairannya ini yang berfungsi buat apa? Mengantarkan si spermanya ini ke organ reproduksi. Bayangin kalau misalnya nggak ada air mani, kan bukan cairan. Gimana cara dia memasukin ke dalamnya kalau nggak dibantuin oleh air maninya? Paham nggak? Tapi kalau misalnya nanti keluar, gitu kan ada air air mazi ya, air mazi juga, air mani juga. Duh, pusing ya tuh cowok-cowok ya. Kalau misalnya air mani itu, dia teksturnya tuh putih keruh gitu loh. Aduh, Miss belum belum terlalu paham ya, soalnya belum melihat. Kayak ininya, intinya kayak gitu aja. Nah, biasanya kalau misalnya untuk kan ada air mani, ada air mazi ya. Nah, kalau untuk air mazi juga dia sebenarnya sama, cairannya warnanya warna putih gitu loh, air mazi. Tahu gak? Sama kayak gimana ya? Nggak sama juga sih sebenarnya. Kan ada air mani, ada air mazi. Kalau air mazi itu dia lebih beningnya banget. Kalau misalnya untuk air mani itu teh sama aja kayak sel sperma, dia agak lebih keruh dikit kayak gitu. Jadi kalau misalnya dia keluar air air mazi itu dia nggak apa-apa, nggak harus mandi wajib karena cuma air yang keluar kayak kita keputihan doang itu nggak apa-apa. Jadi kebalik ketang tadi yang tadi itu teh yang keluar yang sebelum sel apa namanya yang sebelum keluar ujungnya itu teh berarti air mazi. Kalau yang udah ada warna putihnya, yang udah plus sama si spermanya itu namanya air mani. Jadi kebalik ya, Miss juga suka kebalik. Soalnya Miss nggak punya, jadi maaf ya harus belajar lagi. Paham nggak? Ada air mazi, ada air mani. Jadi ini dikoreksi lagi dari awal. Kalau air mani, otomatis itu udah ada si spermanya. Kalau dia keluar, otomatis dia harus mandi wajib si cowoknya. Kalau Iya. air mazi itu teh keluar cairannya yang meskipun dia enggak lagi berhubungan atau lagi nggak apa, itu teh tetap keluar. Karena emang udah keluar aja gitu buat buat melindungi dari gesekan luar kayak gitu. Tapi dia harus ganti celana aja, nggak perlu buat mandi wajib Itu biasanya keluar kayak gitu. gara-gara Jadi dia apa? sah sah aja. Apa? Keluar gara-gara Nggak harus apa mandi si wajib. air maji itu? Kalau kayak kita aja, hormon aja gitu. Kayak kita suka keputihan Oh, keluar keputihan. gara-gara apa? Kayak Oh gitu. iya iya. Kayak gitu. Apa ya? Gimana ya? Saya harus tanya dulu ke cowok ya. Itu bisa juga karena dia lagi mikirin hal-hal lain gitu, paham nggak? Kan Oh kalau iya. kalau misalnya air mani keluar itu kan karena ketika lagi berhubungan keluar dong. Tapi kalau air mazi berarti dia lagi kayak fantasi, Berfantasi, iya. berfantasi kayak gitu. Tapi harus dicuci, tapi nggak harus mandi wajib intinya gitu ya. Nanti kita harus nanya yang bersangkutan ya. Jadi intinya seperti itu ya. Jadi udah dikoreksi sama Miss ya. Aduh maaf ya, soalnya Miss juga harus Iya, banyak belajar nih untuk sistem reproduksi laki-laki. Kayak gitu. Jadi iya. intinya udah di apa namanya udah dijelasin ya. Ada air mazi, air mani. Jadi intinya kalau air mani itu udah pasti ada mengandung si sperma. Ada sel sperma, protein, vitamin, mineral itu udah pasti air mani ya. Kayak gitu. Kalau air mazi berarti dia cuma cairan bening yang belum ada spermanya. Jadi kalau misalnya keluar itu berarti cairan bening aja yang melapisi si penisnya ini di luar gitu. Iya, Paham? paham. Oke, next. Nah, sekarang kita ke 13, gangguan pada sistem reproduksi yang menyebabkan produksi sperma sangat rendah atau tidak ada sama sekali. Nah, itu biasanya karena apa? Tahu jawabannya adalah azospermia. Jadi, itu tuh tidak ada sperma. Hmm, Jadi, eh bisa ada itu kenapa? Karena gini, kita juga kan maaf ya, kita juga kadang suka nggak keluar atau apa gitu ya, misalnya mens atau mungkin ketika kita mandul atau apa, tapi cowok juga ada sih mandul itu biasanya dia tuh nggak keluar karena kelainan genetik, terus juga gangguan hormon, bisa juga penyumbatan pada saluran testis, jadi sehingga ketika mau memproduksi sel spermanya malah nggak keluar. Tapi nggak berarti sama sekali nggak keluar ya, ada, tapi beberapa doang, sedikit aja kayak gitu. Bisa pakai kemoterapi gitu. Itu bisa jadi karena sindrom. Namanya sindrom Klinefelter. Jadi sindromnya itu harusnya kan kita kan XY ya. Kalau itu dia malah X XY. Paham nggak? Jadi kromosom X-nya tuh lebih besar gitu. Bentar ya. Kayak gitu, paham nggak? Gitu. Jadi intinya kalau yang tidak keluar sperma namanya azospermia. Kan kalau misalnya zoospermia kan berarti dia ada spermanya. keluar. Kalau A berarti tidak ada kayak gitu. Iya, heeh.
Kalau misalnya endometriosis itu jaringan biasanya ini tentang perempuan ya. Biasanya endometrium itu karena rahim. Biasanya jaringannya melapisi jaringan yang biasanya melapisi si rahimnya ini tumbuhnya di luar rahim. Jadi ada rahimnya tuh apa ya jaringan yang melapisi rahim malah tumbuhnya tuh di luar rahim itu kayaknya penyakit-penyakit yang susah buat apa namanya ya susah buat hamil gitu loh. Mm-mm. Karena biasanya anaknya suka meninggal nggak bisa di rahimnya gitu. Karena memang harusnya yang melapisi malah tidak dilapisi gitu. Ada kista ovarium, ada kantong berisi cairan yang muncul pada indung telur atau ovarium. Nah, itu biasanya ada si kista kayak gitu terlalu berlebihan, mungkin hormonnya juga terlalu berlebihan memproduksinya. Jadi lama-lama makin gede jadi we kista gitu. Pada indung telur. Itu bisa diangkat pakai operasi. Kalau kista tumor kecil gitu masih bisa. Terus infertilitas. Jadi dia masalah susah buat punya anak. Itu mungkin karena ada gangguan kayak gitu. Ada kriptokordisme itu biasanya gagal turunnya penis dari rongga perut ke skortum. Jadi emang susah buat apa ya? Susah lah buat si penisnya ini. Kayak gitulah pokoknya ya. Masalah-masalah apa ya gangguan untuk si reproduksi. Paling susah emang. Karena itu teh harus benar-benar oh benar juga ya, benar juga kayak gitu. Mau ditanyain? Aduh, Masih bingung nggak? lumayan. Ada yang menanya nggak? Oke, ini kita dikit lagi ya, 14 sama 15. Nah, ini sekarang kita bahas lagi nih yang 14. Jika laki-laki penderita albino menikah dengan perempuan normal pembawa sifat, maka kemungkinan keturunannya. Nah, kan kalau untuk albino itu terpaut sama kromosom X ya, Mm-mm. perempuan. Jadi kita pembawa si penyakit si penyakit atau kelainan albino gitu. Jadi contohnya nih laki-laki penderita albino menikah sama perempuannya pembawa, perempuannya berarti carrier. Kemungkinan keturunannya gimana nih? Lihat. Albinonya AA ya. A kecil ini pasti dia albino. Kalau dia pembawa berarti A besar A kecil. Kalau A besar berarti dia normal. Paham ya? Paham nggak? Paham. Kayak gitu. Nah, masih bingung nggak untuk dari Lumayan. ininya apa namanya tuh simbolnya? Enggak. Coba dong jelasin. Ah, Kemarin Miss sudah jelasin. Dibantu lagi sama Miss. A kecil teh Lihat albino. ini yang Ah, perempuan ya. ah, Ini yang laki-laki. Ya, betul. ah. Coba gimana? P-nya apa? Pariental. Pariental itu apa? Orang tua. Gimana cara Mm-mm. jelasinnya? Pokoknya A kecil teh albino nikah sama A kecil itu tuh carrier atau pembawa pembawa Yang dari albinonya atasan siapa? Laki-laki. laki-laki. Yang laki-laki. Ah. Nah, Menikah menikah dengan menghasilkan wanita dengan wanita carrier. pembawa yaitu carrier Betul. atau carrier. Dengan gametnya A A kecil. Nah, kecil. kalau gamet berarti satu ya. Ah, ah. A kecil kan dia sama ya. Berarti A doang. Iya ya. Gamet itu dipisahin ketika ada yang beda. Lihat sini, A besar, A kecil beda gak dua-duanya? Beda. Beda ya. Jadi Ah, ah. dipisahin. Nanti buat jadi keturunan filial. A besar, A Mm-mm. kecil, A-nya kecil, disilangin, paham nggak? Jadi Iya. tujuan ada gamit itu buat misahin. Ada yang double atau enggak kayak gitu. Mm-mm. Nanti kalau udah kan tinggal dikali silang. A besar, A kecil, A kecil, A kecil, A Mm-mm. besar, A kecilnya ini yang normal carrier. Kalau untuk yang A kecil berarti Albino. albino gitu. Kemungkinannya bisa anaknya, bisa anak cewek atau cowoknya, bisa albino, bisa carrier Mm. kayak gitu. Nah, berapa persen? 50%. Karena kan ini cuma ada dua. 1/2 kali 100. Kayak gitu. Ya, Mm-mm. Ya. 50 yang carrier, 50% yang albino. Bino. Oke, terakhir. Ini kita ada nih nomor 15. Nah, ini jika seorang wanita normal menikah dengan laki-laki menderita kelainan hipertrikosis. Hipertrikosis ini kelainannya terpaut sama kromosomnya Y. Kalau X kan tadi perempuan, ternyata Perempuan. laki-laki juga ada. Laki-laki juga ada pembawa penyakit, nggak perempuan doang. Mm-mm. Penyakitnya apa? Hipertrikosis. Ini lagi ngajar. Kita ambil aja yang ini nih. Kalau mau nunggu dulu aja bentar. Hipertrikosis. Nah, jadi tuh hipertrikosis itu ketika tumbuhnya rambut banyak. Pernah ngeliat gak sih? Itu yang di situ teh. Nah, itu. Iya. Nah, itu teh kenapa ada? Itu teh karena gini.
Pernah ngeliat gak sih di sosmed atau apa bulu-bulu yang di sini kayak maaf Mm-mm. ya kayak monyet gitu mukanya. Iya, astaga, parah. Bulu-bulu banyak gitu loh. Aduh, harusnya tadi Miss lupa ya ngasih tahu gambarnya ya. Udah kebayang Ada nggak? nih. Mm. Udah kebayang ya Ah, bulu-bulu ah. ya. Nah, Iya, tapi keren ya. Penyakit si terpaut sama apa sama terpaut si Y-nya kromosom ini Y. nggak ada di perempuan, di laki-laki, karena kalau laki-lakinya kayak gitu pasti yang kena laki-laki, perempuannya nggak bakal kena. Mm-mm. Kayak gini nih. Nggak kelihatan nih, bisa ya nanti kelihatan ya. Nah, nanti Mm-mm. ntar Miss kasih unjuk deh. Gregetan ya, Miss pengen ngasih unjuk. Mm-mm. Nanti aja. Nah, pas terakhir nanti Miss kasih tahu. Nah, ini jika seorang wanita normal, menikah dengan laki-laki, kelainannya si hipertrikosis, maka kemungkinan keturunannya apa? Kita lihat di sini. Nah, tadi ada dijelasin ya, hipotrikosis Mm-mm. itu kelainan berupa tumbuhnya rambut pada bagian tertentu di daun telinga di sini. Jadi dia wajahnya, Iya. anggotanya semuanya, wah. Makanya suka Mm-mm. dikatain dia, ih keturunannya monyet pasti suka ada yang kayak gitu. Padahal mah bukan, boy. Itu dipatahkan oleh apa? Teori evolusi. Kita nggak ada dari nenek moyang monyet. Itu cuma kromosom kita teh mirip aja sama si monyet ya, sama si apa Mm. sih orang utan guys. Jadi kita tidak sama ya, beda. Itu dikatakan oleh apa biologi modern dengan DNA RNA kita yang berbeda. Jadi jangan percaya teori dari itu, boleh kita pelajarin, tapi kita jangan ambil bahwa kita berasal dari nenek moyang orang utan, bukan ya. Gitu. Nah kayak gini nih, kan kalau untuk apa namanya simbolnya, kalau wanita normal XX ya. Kalau Mm-mm. untuk prianya laki-lakinya penyakit hipertrikosis itu berarti H kecil. Jadi X, Y, H-nya di Hak mana? Di kecil. Y. Kan Mm-mm. kan terpautnya sama si Y, ya kan? Kromosom Paham Y. nggak? Mm-mm. Jadi kalau ada Iya. suatu penyakit yang terpautnya sama kromosom itu berarti di kromosom itunya ditempatinnya Mm-mm. H-nya kecil. Mm-mm. Nah, jadi ini si X-nya sendiri, X-nya juga kan ada nih, ini untuk yang gamit yang cewek ya, X doang ya. Kalau laki-laki kan ada X, Y, H. Bisa HT, bisa H doang ya. X, Y, HT. Kayak gini. Nanti dia kali silang. Ini perempuannya normal. Kalau laki-laki berarti udah pasti penyakitan. Nah, makanya kenapa perempuannya tidak ada penyakit atau tidak ada kelainan si bulu-bulu daun telinga. Karena udah pasti si Y yang kena. Paham nggak? Kan Mm-mm. perempuan kan XX, kagak ada XY. Paham nggak? Iya. Makanya Iya. kenapa laki-laki doang, perempuan pasti selalu normal. Gitu ya. Mm-mm. Karena kan kromosomnya si di Y. Iya. Kayak gitu. Mm-mm. X nggak bakal mungkin kena. Kecuali kromosomnya di X, otomatis kalau laki-laki kromosomnya X dan Y, bukan Y. Paham? Mm-mm. Kayak gitu. Makanya perempuan nggak ada. Kenapa? Karena kromosomnya beda sama Y. Nggak ada kromosom si perempuan itu Y, XX kan. Nggak bakal kena. Kalau laki-laki pasti bakal kena. Karena laki-laki ada X juga. Sama Y nambah. Kalau perempuan XX. Jadi dasarnya dari situ. Gitu. Ya, udah deh selesai. Dan good job. Kita stop share screen nih. Miss mau cari di sini ya. Bentar, nanti Miss share screen lagi. Yang barusan. Ah, mana ya nih? Kita cari di sini. Apa namanya ya tadi? Di Hiper. Trikosis. Bentar, kita cek dulu. Nih, ya Allah, serem banget, woi. Nah, Miss mau share screen. Ini udah ya, udah nggak share screen lagi ya, Miss. Bentar, kita gedein dulu. Kita share screen lagi. Teng, teng. Kelihatan nggak? Belum. Nah. Eh. Nah, ini, tapi di sini ada perempuan ya, padahal sebenarnya laki-laki. Hmm. Kemungkinan bisa ya, kemungkinan bisa, tapi ada beberapa kemungkinan lainnya mungkin ya. Kenapa bisa ada perempuan juga? Sebenarnya Bisa ini di dihilangin nggak, Miss? laki-laki nih. Hah? Bisa dihilangin nggak? Enggak, kan dia genetik. Kalau genetik mah nggak bakal. Kayak albino, Bukan. emang albino bisa Bukan sembuh. misalnya digunting gitu. Bakal tumbuh terus, bakal tumbuh memanjang. Paling kalau mau dia paling minum-minum suplemen-suplemen apa buat apa ya, memperhambat hormon si pertumbuhan rambut yang berlebihan. Mungkin bisa. Hmm.
Treatmentnya kan ada beberapa treatmentnya di sini. Nah, bisa digunting terus dia, tapi bakal tetap muncul lagi. Kan nggak bisa dihilangin, tapi cuman bisa ditanganin aja. Maksudnya ditanganin itu kayak ya udah, cuma ditanganin tapi nggak bisa buat hilang sepenuhnya, karena pasti bakal tetap ada kayak gitu. Minum-minum obat mungkin bisa perangsang hormon, menghambat hormon buat pertumbuhan rambut, dicukur kayak gitu. Tapi tetap bakal terus-terus ada ya. Kayak gitu deh. Tuh ya bulu-bulu. Serem ya. Serem. Hmm. Udah deh. Ada yang mau ditanyain lagi? Enggak. Oke. Hujan ya di sana hujan nggak? Di Hujan. sini Gede. hujan tahu. Mm-mm. Tapi itu hujannya gak gede banget. Kemarin mah gede banget. Udah kayak gedebuk-gedebuk-gedebuk gitu. Di sini mah gede banget. Oke. Gimana ada yang mau ditanyain? Pusing nggak Enggak. hari ini? Enggak lah ya, nggak pusing-pusing banget lah Enggak. ya. Enggak. Mm-mm. Nah, bagus nih guys, nanya-nanya terus. Nanti mah kalau misalnya ada apapun boleh sambil nanya-nanya. Tapi kalau misalnya ada beberapa yang lupa atau apa, mungkin bisa sambil ditambahin juga. Barangkali guysnya tahu ilmu pengetahuan. Kan kita sama-sama belajar ya, Miss nggak mungkin bisa tahu semuanya. Sama-sama belajar aja. Jadi mohon Mm-mm. maaf kalau misalnya ada keliru dari Miss. Kemudian juga ada beberapa poin-poin yang takutnya ada miskonsepsi atau apa. Nanti kita bisa perbaikin bareng-bareng kayak gitu. Oke? Iya. Sambil Iya. nanya-nanya aja nggak apa-apa, bagus, nanti kan juga bisa sambil belajar nih kenapa bisa kayak gini, kita bisa kayak gini kayak gitu, nanti bisa sambil Mm-mm. sambil cari referensi kayak gitu. Oke, udah cukup hari Oke. ini. Cukup. Cukup good, Getsa keren banget hari ini ya, meskipun baru pulang tetap aktif, tetap mahamin gitu. Semoga nanti ke depannya eh, kita masih dikasih pertemuan lagi, terus juga bisa belajar banyak lagi kayak gitu ya. Pokoknya sukses Mm. buat ke depannya. Semoga Oke. Gaisa bisa lolos, bisa bisa ngerjainnya dengan benar, tepat, terus Amin. juga Mm-mm. pokoknya jangan deg-degan, apa deg-degan mah wajar ya. Maksudnya jangan Mm-mm. jangan apa ya namanya, jangan chaos banget lah. Jadi kayak tiba-tiba udah belajar buyar gitu ya. Bismillah aja, Mm-mm. ikhtiar, doa, yang penting kita udah usaha kayak gitu. Oke? Kita berdoa Oke. dulu ya sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini baru mulai. Berdoa selesai. Mm. Oke, terima kasih ya Gaitsa. Ya, makasih juga, Miss. Semangat. Ya. Terima kasih. Dadah. Tutup ya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum. wabarakatuh. Bye-bye. Salam. Salam.